Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Anggur yang tidak hangat masuk ke mulut dengan sedikit rasa dingin dan terasa terbakar di dalam perut. Dia mendongak dan tertawa sambil melemparkan kembali kendi anggur ke dalam air mendidih. Dia kemudian menunjuk ke sistem bintang kuno. Siapapun yang ingin memasuki alam batin dalam 3 tahun ini harus berjalan melewati mayatku. Rasa gairah menyebar dari Wang Lin. Saat dia menunjuk, tombak 7 warna raksasa mengeluarkan lolongan yang menggemparkan. Saat ia meraung, tombak 7 warna menyerang cahaya kuno yang berasal dari pusaran yang dibentuk oleh 100.000 jiwa. Saat tombak itu muncul, bintang-bintang bergetar dan cahaya 7 warna bersinar. Aura yang kuat datang dari tombak itu. Tombak ini bukan milik dunia ini, melainkan milik penguasa surgawi 7 warna dari 7 sekte Dao. Mantra ini adalah rahasia utama penguasa surgawi 7 warna, dan sulit bagi orang luar untuk mempelajarinya. Hanya orang gila yang bisa menggunakan identitasnya untuk mencuri mantra seperti ini. Saat tombak 7 warna muncul di sistem bintang kuno, penguasa mengungkapkan adanya rumit yang dipenuhi kebencian. Dia melihat tombak 7 warna dari keabadian. Dia telah melihat Nikel menggunakan mantra ini dan secara pribadi menyaksikan kekuatan dalam perang di masa lalu. Tuan, saya telah mengikuti Anda sejak lama, tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Anda tidak pernah mengajarkan saya mantra sedemikian rupa. Namun Anda memberikannya kepada seekor semut gua. Sifat Anda eksentrik dan pemurung. Selama bertahun-tahun, aku tetap setia padamu, tapi kamu selalu pelit padaku. Penguasaan dan kompresi. Di luar formasi roda, tombak 7 warna melintas dan melesat ke arah pusaran. Itu mendekat dan memancing dengan cahaya kuno. Pada saat ini, suara gemuruh menyebar dan membentuk riak seperti gelombang yang menyebar ke segala arah. Hal ini memicu gelombang yang mengerikan. Saat suara gemuruh bergema, sistem bintang bergemuruh. Gemuruh ini sedikit mengejutkan fondasi dunia gua. Saat gemuruh bergemuruh, cahaya kuno dari pusaran itu terkoyak dan runtuh. Tombak 7 warna yang diundangnya hancur pada saat yang bersamaan. Cahayanya menyilaukan, namun pada saat berikutnya, semua cahaya menghilang. Pada saat yang sama, payung kuno mulai berputar dan api penghancur mulai menyebar darinya. Akhirnya, api melesat dari payung menuju pusaran kuno yang telah kehilangan cahayanya. Meskipun cahaya dari ekosistem tersebut telah runtuh, ekosistem tersebut masih ada. Tampaknya cahaya baru akan mulai terlihat. Cahaya 7 warna hanya menahan cahayanya sebentar, tidak menghancurkannya sepenuhnya. Bagaimanapun, Wang Lin hanyalah satu orang, dan dia bukanlah penguasa surgawi 7 warna. Namun, dia bisa memecahkan cahaya dengan tombak dan menutupi langit dengan payung. Pada saat ini, Realm Burning Umbrella berputar dan melesat ke arah pusaran. Kanopi payung besar menghalangi lubang hitam di dalam pusaran. Setelah ditutup, Realm Burning Umbrella raksasa melepaskan ledakan yang menggelegar dan terbang ke pusaran yang dibentuk oleh 100.000 jiwa asal, sepenuhnya menutup lubang hitam di dalamnya. Setelah lubang hitam diblokir, api berkobar dan membakar pendingin yang dibentuk oleh 100.000 jiwa asal. Gemuruh yang menggelegar terus menggema. Pusaran itu runtuh dan jiwa asal di dalamnya tersebar. Mereka semua mengeluarkan energi esensi dan beberapa langsung terbakar habis oleh api. Setelah pusaran itu runtuh, jiwa asal yang semuanya selamat kembali ke tubuh mereka. Jiwa asal dari 5 penggarap langkah ketiga juga kembali ke tubuh mereka. Ketika mereka kembali, mereka batuk darah. Tidak hanya mereka, puluhan ribu petani juga membuka mata dan batuk darah. Wang Lin berdiri di dalam formasi roda. Meskipun dia berada di tahap pertengahan dari Spirit Void, menggunakan tombak 7 warna dan payung pembakaran alam masih memberikan banyak tekanan. Meski terlihat normal, rasa sakit yang menyengat datang dari jiwa aslinya. Wang Lin mewakili lengan bajunya dan dia berkata dengan dingin kepada para penggarap alam luar, "Ayo lagi." Para penggarap langkah ketiga menjadi lemah dan mata mereka redup. Namun, mereka tidak bisa mundur sama sekali. Mereka telah menerima perintah dari Dewan Kedaulatan. Jika mereka mundur, seluruh klan mereka akan terhapus. Mereka harus terjadi. Saat ini,
mereka berlima berseru secara bersamaan. Pria tua berambut putih yang memimpin mereka mengeluarkan suara gemuruh. Kereta membombardir. Saat dia meraung, lusinan kapal ganas yang terbungkus kulit binatang aneh didorong ke depan oleh banyak penggarap. Kulit kereta terangkat, dan pada saat itu, aura kuno menyebar dari kereta tersebut. Lusinan kereta ini sama dengan roh formasi ke-6 dalam formasi penyegel alam, ketapel pelempar api. Namun, mereka tidak memiliki api, tetapi tidak kalah ganasnya. Kereta-kereta ini adalah harta milik Dewan Kedaulatan. Masing-masing telah mengambil harta yang tak terhitung banyaknya untuk disuling dan, yang paling penting, masing-masing membutuhkan jiwa binatang buas kuno. Meskipun binatang buas kuno dilahirkan di gua ini, nenek moyang mereka telah dibawa ke sini dari benua astral abadi oleh penguasa surgawi 7 warna. Meskipun mereka bukan dari benua astral abadi, mereka memiliki aura benua astral abadi. Mereka adalah berbagai tingkatan binatang surgawi dari benua astral abadi. Jiwa mereka berisi kenangan nenek moyang mereka. Di antara lusinan binatang buas yang muncul di atas kereta, ada naga setinggi ratusan ribu kaki, binatang aneh, dan bahkan binatang buas yang pernah dilihat Wang Lin sebelumnya, Ji Qiong. Raungan menggelegar dari kereta, dan para penggarap yang siap mati duduk di lengan kereta. Tubuh yang dilahirkan ini memancarkan aura kematian dan kegelapan. Setelah mendarat, terdengar suara gemuruh yang menggelegar dan tubuh mereka yang nafasnya terlempar seperti meteor menuju formasi roda. Para pembudidaya ini bersiap untuk mati, dan ketika mereka dilempar, mereka meledak. Mereka merusak hidup mereka untuk melancarkan serangan terkuat dalam hidup mereka pada formasi roda. Jika formasi roda adalah permukaan udara, maka para penggarap gila ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam udara, menimbulkan riak yang tak terhitung banyaknya. Wang Lin berada di dalam formasi, menyaksikan kereta-kereta itu mengeluarkan lebih banyak petani. Para pemburu ini menabrak formasi dengan mengorbankan nyawa mereka. Namun, dengan tingkat budidaya mereka, mereka hanya dapat menyebabkan sedikit distorsi pada formasi, bukan menghancurkannya. Namun, memunculkan Wang Lin menjadi lebih serius dan matanya menunjukkan sedikit aneh. Sesuatu yang salah. Gemuruh menggelegar menggema di telinga. Para penggarap alam luar itu menabrak formasi dan meledak. Meski tubuh mereka telah hilang, aura kematian tetap ada dalam formasi. Aura ini mengandung kekuatan jiwa setiap kereta. Semakin banyak pembudidaya yang mati, aura kematian ini membentuk tanda-tanda yang aneh. Tepat pada saat ini, saat seorang terlempar keluar dari kereta, naga 100.000 kaki di kereta itu mengeluarkan suara gemuruh. Awalnya matanya tertutup, tapi sekarang tiba-tiba membukanya, menampilkan tajamnya sebelum memakan penggarapnya. Ia kemudian terbang keluar dari kereta dan menyerang formasi. Seolah-olah rune yang muncul dalam formasi adalah daya tarik yang mematikan. Naga itu dengan putus asa mendekat. Saat naga itu menyerang, seekor binatang buas aneh yang tampak seperti bola membuka matanya dan menyerang dengan ganas. Pada saat yang sama, hampir semua binatang buas di kereta yang tersisa mengaum dan ditarik keluar. Ini termasuk banyak Ji Qiong. Dengan ledakan yang menggelegar, naga itu menghantam formasi terlebih dahulu dan formasi tersebut terdistorsi. Jiwa budak yang tak terhitung banyaknya yang mendorong roda mengeluarkan saluran pembuangan yang terkuras, dan beberapa langsung pingsan. Binatang buas kuno berbentuk bulat segera menyusul dan tubuhnya seperti bola menabrak formasi setelah naga. Gemuruh menggelegar menyebar ke segala arah. Formasinya terdistorsi dan riak-riak bergelombang dengan cepat. Tak lama kemudian, ketika puluhan jiwa binatang buas kuno mendekat, formasi roda mulai bergetar. Wang Lin merasakan benturan dari formasi. Dia memandangi binatang buas itu dan rasa dingin muncul di matanya. Binatang buas kuno, aku juga memilikinya. Dan itu bukan hanya jiwa tapi binatang buas kuno yang masih hidup. Wang Lin menunjuk di antara mahkota. Dengan itu, pusaran muncul di antara mahkota dan aura kuno menyebar. Tak lama kemudian, ada kilatan cahaya hantu. Saat lusinan binatang buas kuno menyerang, formasinya terdistorsi. Nether Beast yang sudah lama tidak muncul tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin. Ukuran Nether Beast sulit untuk dijelaskan, hanya bayangannya saja yang memenuhi area tersebut. Hanya dengan melihat bayangannya yang besar akan memberikan perasaan tekanan yang kuat.
Bayangan itu menyebar dengan cepat, dan lusinan binatang buas kuno yang susunannya semuanya berhenti untuk melihat ke arah Nether Beast. Getaran dari ingatan dalam jiwa mereka memenuhi pikiran mereka. Lusinan binatang buas semuanya gemetar dan mundur sambil mengaum. Seolah-olah ketakutan dari lubuk jiwa mereka yang terdalam membuat mereka tidak berani bertarung. Saat tubuh Nether Beast perlahan terbentuk, puluhan binatang buas semuanya mundur. Nether Beast muncul. Saat binatang itu muncul, sebagian tubuhnya keluar dari formasi. Karena terlalu besar, tubuhnya cukup terentang hingga hampir menyentuh para penggarap alam luar. Jaraknya hanya 10 kaki dari seorang pengendara. Kultivator itu adalah seorang pria parubaya, dan jiwa asalnya sudah terluka. Pada saat ini, dia mengalami trauma saat dia menatap binatang raksasa itu, dan dia kehilangan semua kemampuan untuk berpikir. Nether Beast juga tercengang, dan kebingungan memenuhi matanya. Ia masih bertanya-tanya di mana ia berada saat ia melihat ke arah para penggarap alam luar yang tak terhitung banyaknya yang sedang dirawat. Ia melihat lusinan binatang buas purba yang mundur yang tampak sangat menakutkan di matanya. Sifatnya yang pemalu segera meletus dan tanpa sadar tubuhnya bergetar. Getaran ini menyebabkan sistem bintang bergetar, dan riak menyapu seluruh area. Saat itulah ia melihat seorang penggarap yang hanya berukuran 10 kaki darinya. Hal ini menyebabkannya membeku. Wajahnya berusia parubaya itu mencetak pasi, dan setelah beberapa saat menatap Nether Beast dalam diam, dia mengeluarkan sesuatu yang menakutkan. Dia dengan panik mundur dan menyalakannya seolah-olah dia telah melupakan mantra atau segel. Dia hanya melambai tanpa sadar, melupakan segalanya karena takut. Namun, teriakannya juga membuat takut Nether Beast yang pemalu hingga membuatnya gemetar. Kebingungan di matanya digantikan dengan rasa takut, dan ia juga mengeluarkan raungan ketakutan. Jarang sekali ia mendekati seseorang seperti ini, dan ketakutan yang dirasakannya cukup hingga membuatnya pingsan. Namun, aumannya membuat pria parubaya itu ketakutan. Dia benar-benar batuk darah dan menggunakan darah untuk melarikan diri. Cahaya darah ini dan puluhan binatang buas yang mundur menyebabkan Nether Beast yang pemalu mengaum sekali lagi. Ketakutannya sepertinya telah mencapai puncaknya. Dalam ingatannya, dia tidak dapat mengingat apakah dia pernah melihat binatang buas itu sebelumnya. Namun, pada saat ini, ia benar-benar ketakutan dengan kemunculan binatang buas dan pembudidaya itu. Binatang buas yang ganas ini terlalu menakutkan, terlalu mematikan, terlalu menakutkan. Saat rasa takut memenuhi seluruh tubuhnya menyusut. Tubuhnya bergetar hebat dan hendak mundur. Selain itu, ia sangat ketakutan dengan kemunculan binatang buas itu sehingga ia mengeluarkan suara gemuruh lagi. Raungan ini keluar dari mulut dan menyebar ke segala arah. Gelombang suara menyebar, menggantikan semua suara lain di dunia. Suaranya cukup keras untuk mengejutkan pikiran setiap orang. Lusinan jiwa asal binatang buas mengeluarkan kuno raungan yang menghisap dan melarikan diri lebih cepat. Mata mereka dipenuhi ketakutan, kenangan dari nenek moyang membuat mereka tidak berani melawan sama sekali. Namun, suara serak mereka menyebabkan Nether Beast semakin gemetar. Ia ingin mundur, ingin pergi, itu sangat menakutkan. Kemunculan Nether Beast tidak hanya membuat takut puluhan binatang buas kuno tetapi juga puluhan ribu pembudidaya di sekitarnya. Ini pertama kalinya mereka melihat Nether Beast, dan binatang sebesar itu membuat mereka gemetar. Raungan ketakutan dari Nether Beast tidak terdengar seperti tidak membuat binatang itu terdengar seperti ketakutan yang sama sekali bagi mereka. Raungan ini menyebabkan mereka semua mundur ketakutan. Bahkan ekspresi 5 gerakan ketiga berubah drastis saat mereka mundur. Meskipun mereka tidak tahu jenis mantra apa yang dimiliki binatang buas ini, menghadapi binatang buas sebesar itu saja sudah menyebabkan tekanan turun ke atas mereka. Hanya Wang Lin yang tahu bahwa Nether Beast benar-benar ketakutan dan guncangan ini telah melampaui batas Nether Beast. Dia tersenyum pahit ketika dia melihat mata Nether Beast memutih. Nether Beast yang pemalu ini menunjukkan tanda-tanda pingsan. Sebenarnya, tidak mengherankan hal ini terjadi, penampilan binatang buas kuno itu terlalu menakutkan. Wang Lin melangkah maju dan mendarat di Nether Beast. Tubuh Nether Beast berbeda dari sebelumnya, tidak sekeras dulu tapi sangat lembut. Wang Lin tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini saat dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menamparkan Nether Beast. Dia mengirimkan surat wasiat untuk menenangkan Nether Beast dan juga mengeluarkan perintah.
Nether Beast pulih sedikit dan warna putih di matanya sedikit menghilang. Namun, setelah mendengar perintah Wang Lin, dia menjadi semakin takut. Kepalanya yang besar tiba-tiba tersentak seolah sedang menggelengkan kepalanya. Ketakutannya membuatnya tidak berani mengeluarkan binatang buas purba tersebut. Namun, tindakan menyentak itu mengejutkan para penggarap yang mundur dan puluhan binatang buas. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Nether Beast akan segera keluar. Namun, Nether Beast terhubung dengan Wang Lin, dan di bawah komando kuat Wang Lin, ia membuka mulutnya meskipun ketakutan. Ia mengeluarkan suara gemuruh untuk memberi dirinya keberanian dan tanpa ampun terhirup. Dengan ini, mulut Nether Beast melebar dan menciptakan kekuatan isap yang kuat. Lusinan binatang buas itu menjerit dan tidak bisa bergerak maju sama sekali. Mereka berjuang saat mereka dihirup ke dalam mulut Nether Beast satu persatu. Bukan hanya mereka, puluhan ribu petani itu juga akan tersedot ke dalamnya. Namun, tangan Wang Lin menepuk kepala Nether Beast untuk menghentikannya menghirupnya. Wang Lin memahami Nether Beast. Setelah Nether Beast menyerap puluhan ribu pembudidaya itu, kemungkinan besar ia akan tertidur selama bertahun-tahun untuk mencernanya. Ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan Wang Lin dan mengapa dia tidak memanggil Nether Beast pada pertempuran di Alhaven. Binatang buas ini tidak akan tertidur hanya dengan melahap jiwa-jiwa binatang buas kuno yang ganas itu, dan binatang Nether yang terjaga lebih membantu Wang Lin. Mulut Nether Beast perlahan tertutup di depan mata para penggarap alam luar yang ketakutan. Namun, yang membuat ngeri para penggarap alam luar, ia segera membuka mulutnya lagi untuk mengeluarkan cegukan yang gemetar. Ia tampak bersalah dan masih ada ketakutan di matanya, ia masih takut dengan lusinan binatang buas yang telah ditelannya. Ia tidak suka memakan binatang purba yang ganas ini. Mereka tidak enak, mereka menakutkan. Para penggarap alam luar ketakutan ketika Wang Lin mengirimkan perintah agar Nether Beast kembali. Nether Beast tidak ragu sama sekali untuk kembali ke Wang Lin. Pergantian kejadian ini membuatnya takut hingga tubuhnya menjadi lunak. Ia membutuhkan istirahat yang cukup untuk menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Cahaya kuno yang dipanggil melalui pengorbanan 100.000 jiwa asal dan lusinan ereta binatang buas semuanya dihancurkan sebelum pembentukan roda. Namun, para penggarap alam luar masih memiliki satu kartu lagi yang tersisa, tablet batu raksasa yang ditutupi rantai dan 9 peti mati diikat pada rantai. Sementara para penggarap alam luar masih ketakutan oleh Nether Beast, 9 rune di tablet batu menyala. 9 aura mengalir di sepanjang rantai dan menuju ke 9 peti mati. Ketika aura memasuki 9 peti mati, suara letupan bergema di seluruh sistem bintang dan tutup 9 peti mati hancur. Ketika tutup peti mati pecah, rambut hitam panjang menyebar seperti rumput liar dari 9 peti mati. Dalam sekejap mata, rambut panjang itu memenuhi bintang-bintang. Dewa Kaisar kuno yang menjaga sistem bintang kuno saya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Anda telah dibagi menjadi 9 bagian. Hari ini, 9 akan kembali menjadi 1. Aku memanggil jiwa abadimu untuk menghancurkan formasi ini dan membunuh orang ini. 5 langkah tergeletak di posisi ketiga dan membungkuk pada saat yang bersamaan. Mereka menggigit ujung lidahnya dan membekukan darah esensi. Esensi darah segera diserap oleh 9 peti mati yang menutupi rambut. Puluhan ribu alam luar yang tersisa juga kekayaan darah esensi mereka diserap oleh 9 peti mati. Setelah darah diserap, gemuruh menggelegar menggema di seluruh sistem bintang dan 9 peti mati meledak satu demi satu. Aura Dewa Kuno, Iblis Kuno, dan Iblis Kuno muncul dan menyatu dari kekuatan kuno. Aura ini milik yang kuno, milik Yemo. Mata Wang Lin menjadi sangat serius saat dia berdiri di dalam formasi dan menatap 9 peti mati. Dia tidak menyangka alam luar memiliki kekuatan kuno yang murni. Itu bukan mata kiri. Jika itu mata kiri, auranya akan lebih kuat. Tapi kalau bukan mata kirinya, lalu ini. Apa ini? Ketika peti mati itu meledak, sebuah lengan merah muncul saat pecahannya tersebar ke segala arah. Lengan ini menutupi rambut merah. Itu tidak tampak seperti lengan manusia, melainkan lengan binatang. 5 jari yang tajam dan kuku yang tajam memancarkan aura yang kuat. Aura ini juga merupakan aura kuno. Ini adalah lengan kiri. Gemuruh menggelegar menggema dan lengan merah yang sama ganasnya muncul dari peti mati lain yang meledak. Rambut merahnya memancarkan dan urat di lengannya menonjol, menciptakan pemandangan yang mengejutkan.
Tak lama kemudian, dua kaki yang mengeluarkan aura kuno muncul dari peti mati yang meledak. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan, dan ketika Wang Lin mengamati, keseriusan di matanya menjadi semakin kuat. Dengan ledakan yang menggelegar, peti mati kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan meledak dan batang tubuh yang terbagi menjadi 4 muncul. Mereka menyatu membentuk tubuh yang mengambang dan anggota tanpa tubuh. Di saat yang sama, lengan dan kaki melayang, menyatu dengan batang tubuh membentuk tubuh tanpa kepala. Keberadaan misterius ini tingginya hampir 10.000 kaki, seperti raksasa. Meski tidak memiliki kepala, ia mengeluarkan aura ganas. Aura Yemo mengelilingi tubuhnya. Peti mati ke-9 tiba-tiba menyebar dan sebuah kepala tiba-tiba muncul. Saat itulah helaian rambut yang terhampar dari peti mati mulai berkumpul, membentuk bentuk kipas di atas kepala. Kepalanya adalah seorang pria parubaya dengan mata tertutup. Penampilannya biasa saja, tapi entah kenapa, dia memancarkan rasa keagungan. Melihat matanya saja sudah membuat kaget. Apa yang menyebabkan pupil mata Wang Lin mengecil adalah pria itu memiliki 2 bintang di antara mahkotanya. Bintang kedua ini adalah bintang dewa kuno. Meskipun hanya ada 2, mereka benar-benar berbeda dari bintang dewa kuno manapun yang pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Melihatnya lebih dekat, mereka lebih terlihat seperti 2 tetes darah. Tepat pada saat ini, kepala bergerak dan terhubung dengan tubuh. Saat mereka terhubung, seluruh tubuh muncul. Di saat yang sama, pria itu tiba-tiba membuka matanya. Saat matanya terbuka, 2 sinar cahaya aneh bersinar. Sistem bintang berguncang seolah-olah akan runtuh dan aura mengerikan menyebar dari tubuhnya. Di dalam mata kirinya, 3 bintang iblis kuno bersinar. Di mata kegelapan, 3 bintang iblis kuno bersinar. Siapa dia? Wang Lin menatap pria parubaya itu. Tidak ada petunjuk tentang identitas pria ini dalam warisannya. Dia juga yakin ini bukan mata kiri Yemo. Meskipun auranya kuat, itu tidak bisa menandingi mata kiri Yemo. Namun, aura yang keluar dari pria ini sangat murni. Itu adalah aura kuno yang nyata. Meskipun Wang Lin memiliki aura kunonya sendiri, aura itu berasal dari warisan. Meskipun dia bisa menciptakan miliknya sendiri ketika dia menggabungkan kekuatan 3 klan kuno, itu bukanlah aura Yemo. Namun, aura yang dikeluarkan pria itu adalah milik Yemo. Di sistem bintang kuno, penguasa masih mengamati dengan akal sehatnya, dan rasa dingin muncul di matanya. Orang yang tersegel di dalam peti mati adalah harta karun Dewan Kedaulatan. Dia dan 7 warna Daois telah membunuh anggota klan kuno yang tak terhitung jumlahnya untuk berkumpul ini. Mereka telah banyak memulai perpisahan. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, dia tidak akan mau mengeluarkannya. Hal ini sangat berguna baginya di masa depan. Namun, untuk mengusir 2 anak panah Wang Lin, dia telah mengambil ini dan memberikannya kepada para penggarap sistem bintang kuno untuk digunakan membunuh Wang Lin. Meski begitu, dia tidak sempurna. Dia kehilangan 1 lagi, tapi mereka semua mewarisi kekuatan kuno dan saling membantai menyebabkan langit berubah. Ini mungkin membuat beberapa celah pada formasi. Mata penguasa berbinar. Pada saat yang sama, 9 bagian tubuh pria parubaya itu berkumpul dan perlahan mengembun. Jauh di dalam Alheaven, terdapat area dengan kecepatan yang tak terbatas. Tidak ada planet di sana, dan tidak ada satupun kehidupan. Namun, ada banyak sekali partikel debu yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Di salah satu partikel di bak, ada dunia lain. Dunia ini adalah dunia es, dan seluruh dunia ada di dalam sebutir debu. Itu tidak ada habisnya, dan melihatnya, seluruh dunia tersegel dalam es. Bahkan awan dan bumi pun terasa dingin. Disitulah letak planet Donglin, tempat tinggal satu-satunya keluarga kuno dari seluruh langit. Ada dewa kuno perempuan di sini. Meskipun pertempuran antara alam, dalam dan luar telah menyebar ke 4 sistem bintang utama, hal itu tidak mempengaruhi tempat ini. Sebagai keluarga kuno, mereka memiliki kemampuan untuk menghindari kehancuran melalui semua perang ini, mereka memiliki kemampuan untuk tetap bersembunyi. Pada saat ini, di dunia yang membeku ini, ada sebuah altar di puncak gunung. Angin dingin menderu-deru dan seorang wanita cantik duduk di altar. Ada 7 bintang dewa kuno yang berputar di antara mahkota. Mata tertutupnya tiba-tiba terbuka dan melihat ke pemandangan. Aku merasakan aura garis keturunan ayahku. Setelah merenung,
Tangan kanan wanita itu menunjuk ke titik di antara penanda. Ketujuh bintang itu tiba-tiba mulai berputar hingga menjadi kabur. Kemudian ketujuh bintang itu tiba-tiba menyatu menjadi satu membentuk tanda darah. Tanda darah ini memancarkan cahaya merah iblis di antara kelopak mata. Di luar formasi roda, pria parubaya yang terbelah menjadi 9 dan menyatu kembali mengeluarkan gemuruh ke arah Wang Lin. Saat dia meraung, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Saat dia menunjuk, tangannya membentuk segel yang aneh. Segel ini tidak memiliki kekuatan serangan, itu adalah simbol simbolis. Setelah membentuk segel, pria itu menekan tangannya ke dada. Niat bertarung yang mengejutkan muncul di matanya. Tanda pertempuran klan kuno. Ketika Wang Lin melihat tanda ini, niat bertarung juga muncul di matanya. Dalam warisan kuno Wang Lin, dia melihat tanda ini. Tanda seperti itu ada di 3 klan kuno, atau lebih baik dikatakan bahwa itu adalah tanda tertinggi di negara kuno. Tanda ini diberi nama, tanda pertempuran. Ini adalah tanda yang harus diberikan ketika orang-orang kuno saling bertarung. Jika orang kuno memperlihatkan tanda ini, orang yang ditunjuk akan menerimanya. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Begitu seseorang meninggal, maka menurut hukum klan kuno, segalanya bagi yang kalah menjadi milik pemenang. Jika kamu menolak pertempuran setelah melihat tandanya, maka kamu tidak akan layak menjadi orang kuno. Ini benar-benar berbeda dari surga, begitu tanda ini muncul, kamu harus bertarung. Tentu saja, jika level kultivasi antara keduanya terlalu besar, maka tidak masalah untuk menghindari pertempuran. Namun, jika perbedaan tingkat kultivasi tidak banyak, maka orang yang menolak bertarung akan dianggap lemah, dan di klan kuno, yang lemah tidak dapat bertahan. Setelah menunjukkan tanda pertempuran, pria parubaya itu menatap Wang Lin, menunggu keputusan Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung sebentar dan kemudian niat bertarung di matanya muncul. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk pria parubaya di luar formasi. Dia juga menampilkan tanda pertempuran dan menekan dadanya. Saat dia membuat tanda ini, pria parubaya itu mengeluarkan suara gemuruh. Tubuhnya yang setinggi 10.000 kaki bergerak maju seperti raksasa menuju formasi. Suara letupan datang dari tubuh Wang Lin dan dia berjalan ke depan. Tubuhnya membengkak gila-gilaan hingga 10 kaki, 100 kaki, 1000, hingga ia menjadi raksasa 10.000 kaki. Dengan satu langkah, Wang Lin keluar dari formasi roda untuk pertama kalinya dan berdiri di sistem bintang kuno. Saat pria parubaya itu meraung, suara gemuruh datang dari Wang Lin juga. Pertarungan. Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Wang Lin tidak akan pernah mengaku kalah. Dia telah menjalani hidupnya di tengah pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak punya alasan untuk menolak tantangan pria parubaya itu. Dia ingin mengalahkan pria parubaya itu dan mendapatkan segalanya. Aura kuno memiliki daya tarik yang mematikan bagi Wang Lin karena dapat membantunya mencapai 8 bintang. Saat Wang Lin keluar dari formasi, pria parubaya itu mendekat. Tangan kanannya mengepal dan suara gemuruh bergema saat pukulannya melayang ke arah Wang Lin. Anggota klan kuno sebagian besar bertarung dengan tubuh mereka. Mantra digunakan sebagai pendukung, tetapi pada akhirnya, mereka mengandalkan kekuatan mengerikan dari tubuh mereka. Begitu mereka mencapai tingkat kultivasi tertentu, dunia akan membusuk tetapi tubuh mereka tidak. Dunia akan memudar, tetapi tubuh mereka tidak. Saat ini, pukulan ini berjarak kurang dari 1000 kaki dari Wang Lin. Jarak 1000 kaki sangat dekat bagi Wang Lin dan pria parubaya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung yang mengerikan. Tangan kanannya mengepal dan dia melayangkan pukulan saat lawannya mendekat. Tidak perlu bicara, begitu tanda pertempuran muncul, mereka hanya perlu bertarung. Tinju mereka semakin mendekat hingga saling memanggil. Pada saat ini, kejutan yang menyebar ke seluruh alam dalam dan luar terjadi seperti badai. Hembusan angin meletus dari tempat tinju mereka tiba, menyebar ke segala arah. Ini mengakhiri kembali rambut putih Wang Lin dan rambut hitam pria parubaya. Saat rambut putih dan hitam mereka menari, mereka tidak bisa menutupi niat bertarung yang seterang matahari di kedua mata mereka. Xi Zifeng di dalam formasi cetak tetapi tidak mengeluarkan suara apapun. Dia tidak ingin mengganggu Wang Lin. Setelah merenung dalam diam, dia menundukkan kepalanya untuk terus menghangatkan anggur untuk Wang Lin. Dia yakin Wang Lin tidak akan kalah. Bang!
Tubuh Wang Lin bergetar dan energi serta darah di tubuhnya bergejolak, mengalir dari sudut mulutnya dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Setiap langkah mundurnya menciptakan ledakan seolah-olah dia sedang berdiri di atas denyut sistem bintang, menyebabkan sistem bintang bergetar. Suara letupan datang dari lengan kanan pria parubaya itu dan riak menyebar ke seluruh lengan, mengalir dari sudut mulutnya dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Seorang yang memiliki tingkat pemikiran jauh lebih tinggi daripada Wang Lin dapat langsung melukainya seperti ini dengan membenturkan mantranya. Namun, di antara anggota klan kuno, tabrakan mengerikan antara dua tubuh dengan kekuatan serupa bisa menyebabkan hal ini. Inilah perbedaan antara yang kuno dan yang surgawi. Saat mundur, kaki kanan Wang Lin melangkah mundur, menghentikannya untuk mundur lebih jauh. Niat bertarung di matanya menjadi lebih kuat saat dia menyerang sekali lagi dengan suara gemuruh. Pria parubaya itu juga menghentikan retretnya. Ketika Wang Lin menyerang, dia meraung. Gemuruh menggelegar di seluruh sistem bintang sekali lagi. Yang kedua adalah 9 kali. Setiap kali tinju mereka dipukul, riak kuat menyebar ke segala arah. Setelah 9 pukulan, riaknya seperti gelombang dahsyat yang menyapu sistem bintang. Hal ini menyebabkan puluhan ribu petani mundur lebih dari 100.000 kaki. Mereka ketakutan saat menyaksikan pertarungan mereka dengan akal ilahi mereka. Formasi roda juga sangat terdistorsi ketika tumbukan mendarat di atasnya, namun gempa susulannya tersebar banyak. Setelah 9 pukulan, Wang Lin batuk darah. Ia merasa tubuhnya seperti dihantam 9 planet berturut-turut. Tubuhnya terlempar kembali ke formasi, tapi dia tiba-tiba menghentikan dirinya sendiri. Dia mendongak dengan tajam. Bukan saja niat bertarung di mata tidak berkurang, tapi malah menjadi lebih kuat. Pria parubaya itu juga batuk darah dan didorong mundur. Dia berhenti ratusan ribu kaki jauhnya. Dia menyeka darah dari sudut mulut ini sebelum dia mengaum dan menyerang ke depan sekali lagi. Ruang di antara keduanya dipenuhi dengan darah yang mereka keluarkan. Satu tetes mendarat di Wang Lin karena gelombang kejut. Itu bukan milik darah Wang Lin melainkan milik pria parubaya. Wang Lin menyeka darahnya dan menjilatnya. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung, yang kemudian menjadi sedikit aneh. Dia melompat ke udara dan kedua tangannya mengepal menjadi satu kepalan tangan raksasa. Dia mengeluarkan suara gemuruh saat dia turun dari atas dan menabrak. Dengan ini, Wang Lin berada di atas pria parubaya. Dari atas, tinju Wang Lin terkepal, menghantam pria parubaya itu. Pria parubaya itu berhenti dan tiba-tiba mendongak. Saat Wang Lin jatuh, dia menunjuk ke atas. Bayangan dewa kuno raksasa muncul di hadapannya. Bayangan dewa kuno ini sangat besar dan mengenakan baju besi lengkap. Ada 8 bintang di antara kedua mahkota. Jari pria parubaya itu mengarah ke atas, jadi dewa kuno juga menunjuk ke arah Wang Lin. Jari dewa kuno, jari raksasa ilusi itu memulai dengan tinju Wang Lin. Saat mereka memanggil seperti sebuah gambar. Jika ada cara untuk melestarikan gambar ini, itu akan mengejutkan siapapun. Latar belakang sistem bintang. Wang Lin berada puluhan ribu kaki di atas dan tangan terkepal saat mereka jatuh. Di bawah, rambut hitam pria parubaya itu berkibar dan bersinar saat dia melihat ke atas. Jari bayangan itu terangkat, dan karena ukurannya yang sangat besar, hanya jari itu yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Dan itu menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan ledakan yang menggelegar, tinju ganda Wang Lin dilontarkan dengan dewa kuno ilusi. Ketika mereka diluncurkan, suara gemuruh menggema di seluruh bintang. Wang Lin batuk darah dan rambut putihnya tergerai ke belakang, tetapi tubuhnya tidak mundur. Dia mengeluarkan gemuruh yang mengejutkan saat terjatuh. Jari dewa kuno ilusi itu runtuh. Itu ditembus oleh tinju Wang Lin seolah terbelah dua. Saat jari itu hancur, Wang Lin menerobos jari bayangan dewa kuno, mematahkan tangan kematian, dan langsung membelah bayangan dewa kuno menjadi dua. Ketika bayangan dewa kuno menghilang, Wang Lin menyerang pria parubaya itu dengan niat membunuh yang kuat. Dalam sekejap mata, Wang Lin berada dalam jarak beberapa ratus kaki dari pria parubaya. Jarak beberapa ratus kaki bagi manusia purba kurang dari 7 kaki bagi manusia. Sekejap berlalu dan tinju Wang Lin dimulai dengan jari pria parubaya itu. Suara retakan yang dihasilkan sulit untuk ditembus bahkan di bawah gemuruh yang menggelegar. Jari pria parubaya itu hancur dan darah berceceran. Jarinya berlumuran darah dan dia terjatuh ke belakang.
Bagaimana bennya bisa dibandingkan dengan tinju Wang Lin? Sekarang ukurannya telah roboh, tinju Wang Lin mendarat di dadanya. Wang Lin tanpa ampun menabrak. Tubuh pria parubaya itu gemetar saat tenggelam, tapi dia adalah orang kuno, sama seperti Wang Lin. Saat dia batuk darah, kakinya menyapu Wang Lin. Ini dimulai dengan tinju Wang Lin. Sebuah kekuatan dahsyat datang dari kakinya. Pada saat kritis, ketika Wang Lin melepaskan seluruh kekuatan di ketinggian, kaki pria parubaya itu diluncurkan dengan tinju Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar dan darah mengalir keluar dari sudut mulut saat dia terlempar ke belakang puluhan ribu kaki. Tinjunya gemetar, dan meskipun dia tidak menggunakan mantra dewa kuno apapun, itu adalah kekuatan fisik terkuat yang bisa dia tunjukkan dengan warisan kunonya. Para penggarap Nirvana Void akan runtuh sebelum kekuatan ini, dan bahkan para penggarap Spirit Void pun tidak dapat menahannya. Bahkan para penggarap Arcane Void harus menggunakan mantra yang kuat untuk memblokirnya. Tanda perang klan kuno adalah pertarungan hidup dan mati. Namun, dalam pertarungan hidup dan mati, yang berani akan memegang keuntungan. Dan Wang Lin tidak kekurangan keberanian. Matanya memerah dan dia mengisi ke arah pria parubaya itu, mengabaikan luka-lukanya. Pembunuhan. Wang Lin mengucapkan kata pertama dalam pertempuran ini. Saat suaranya menggema, dia seperti dewa iblis yang ganas. Hal ini menyebabkan ekspresi pria parubaya yang mundur berubah untuk pertama kalinya. Iblis kuno, menyalakan surga. Mata kiri pria parubaya itu bersinar dan 3 bintang darah iblis kuno berubah menjadi 3 tetes. Mereka keluar terbang dari mata kirinya dan berubah menjadi bayangan iblis kuno raksasa. Bayangan iblis kuno ini sebenarnya memiliki 9 bintang iblis kuno. Saat iblis ini muncul, ia mengeluarkan letupan tajam dan tubuhnya mengembang dengan cepat. Ia membuka mulut dan mencoba memanggang Wang Lin. Iblis kuno, membakar bumi. 3 bintang iblis kuno terbang keluar dari mata peringatan. Bintang ketiga itu berubah menjadi 3 tetes darah dan kemudian energi iblis yang murni meletus membentuk bayangan iblis kuno raksasa. Saat iblis kuno muncul, dunia berubah warna dan sistem bintang berguncang. Murka Dewa Kuno. 2 bintang dewa kuno pria parubaya itu tampak seperti 2 tetes darah. Saat aura dewa kuno yang mengejutkan muncul, bayangan dewa kuno muncul sekali lagi. Kali ini, bayangan dewa kuno yang muncul mengandung kemarahan yang tak terbatas dan meraung ke arah Wang Lin. Ayah yang kuno, dari bayangan kuno. Pria parubaya itu meraung, dan di balik bayang-bayang ketiga anggota klan, bayangan yang lebih besar muncul. Wang Lin akrab dengan bayangan ini. Itu adalah bayangan kuno Yemo. Dibandingkan dengan dia, bayangan ketiga anggota klan kuno itu seperti anak-anak yang tidak penting. Ketika bayangan Yemo muncul, pria parubaya itu membentuk segel dan menunjuk ke arah Wang Lin. Saya adalah anak Yemo, dan Anda telah mendapatkan warisan ayah saya. Aku akan mengambil kembali warisanku. Dengan satu titik, bayangan 3 bayangan kuno meraung dan menyerang Wang Lin bersama dengan bayangan Yemo. Kamu mau tidak punya anak. Sebelum meninggal, dia menyebarkan 3.000 tetes darah yang menjadi 3 klan kuno. Di antara 3.000 tetes darah itu, mungkin ada 9 tetes darah esensi yang mengandung aura kuno yang sangat kuat. Saya khawatir Anda dibentuk oleh 9 tetes darah yang dikumpulkan oleh penguasa setelah membunuh anggota klan kuno yang tak terhitung banyaknya. Meski begitu, kamu hanya punya 8 tetes. Mata Wang Lin berbinar. Saat dia menjilat setetes darah itu sebelumnya, dia mulai menganalisis. Setelah berjuang sampai sekarang, dia yakin dengan spekulasinya. Saat 3 anggota klan kuno dan bayangan Yemo mendekat, semua dewa kuno Wang Lin, iblis kuno, dan bintang iblis kuno mulai berputar dengan cepat. Saat mereka berputar dan menyatu, aura kuno miliknya muncul. Saat aura ini menyebar, kepala kuno mata tanpa kiri yang diperoleh Wang Lin dalam warisannya muncul. Ini adalah pertarungan hidup dan mati antara warisan Yemo dan keturunan yang dibentuk oleh darah esensi Yemo. Jika Wang Lin menang, dia bisa menyerap 8 tetes darah kuno murni itu. Tetesan darah esensi itu kemungkinan besar akan memungkinkan Wang Lin membentuk bintang dewa kuno ke-8. Kemungkinan besar iblis kuno dan bintang iblis kunonya juga akan bertambah jumlahnya. Ini akan menjadi kunci ketika dia pergi ke makam kuno untuk kedua kalinya untuk mendapatkan warisan penuh. Rambut pria parubaya yang menyebut dirinya anak Yemo berkibar di udara saat dia berdiri di sana. Saat lengannya bergerak,
Tiga bayangan klan kuno meraung tanpa henti dan menyerang Wang Lin. Di belakang ketiga anggota klan kuno itu ada bayangan tubuh raksasa Yemo. Saat ini, sedang berjalan menuju Wang Lin. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit aneh. Tangannya membentuk segel, dan bukannya mundur, dia melangkah maju, menunjuk ke depan dengan jari setebal itu. Kepala kuno tanpa mata kiri mengeluarkan suara gemuruh dan terbang ke depan, menyatu dengan tubuh 10.000 kaki Wang Lin. Dengan perpaduan ini, tubuh Wang Lin memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah menyatu dengan kepala kuno, Wang Lin berdiri di lubang tempat mata kirinya berada. Karena warisan Yemo tidak memiliki mata kirinya, maka hari ini aku akan menjadi mata kirinya sehingga bisa sedikit lebih lengkap. Cahaya dari tubuh Wang Lin menekuk mata kiri Yemo. Ini membuat kepalanya terlihat lengkap. Pada saat ini, kepala itu terbang keluar dan memanggil tiga bayangan klan kuno pria Parubaya dan bayangan Yemo. Dalam sekejap, badai suara yang menggelegar menggema. Tiga bayangan klan kuno pria Parubaya itu seperti tiga pedang tajam yang menembus mata dan area di antara alis kepala kuno. Tak lama setelah itu, bayangan Yemo yang dibentuk oleh pria Parubaya itu mendekat dan melayangkan pukulan. Pada saat ini, jika sistem bintang adalah langit dan bumi, maka langit dan bumi menjadi terpelintir. Kepala kuno Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan hembusan aura kuno. Nafas ini adalah inti dari warisan Wang Lin dan mantra klan kuno. Gemuruh menggelegar. Saat Wang Lin dan pria Parubaya dipanggil, pria Parubaya itu gemetar. Tiga bayangan klan kunonya runtuh dan bayangan Yemo juga hancur. Wajah pria Parubaya itu menjadi pucat dan dia batuk darah sebelum dipukul mundur. Wang Lin tidak mendapatkan hasil yang lebih baik. Tiga pedang yang ditusuk di antara alis kepala kuno itu menembus dan mengenai tubuhnya. Ada juga pukulan dari tubuh Yemo, yang menyebabkan kepala kuno itu bergetar dan meledak. Wang Lin batuk darah dan dengan cepat mundur. Ada luka di antara kelopak mata, meninggalkan garis darah. Dua garis air mata darah yang mengejutkan mengalir dari matanya. Penglihatannya kabur, berwarna merah darah. Saat Wang Lin mundur, dia tampak sangat ganas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap anak Yemo. Anak Yemo juga menatap Wang Lin dengan niat membunuh yang mengerikan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati di mana dia akan mati atau orang lain akan mati, tidak ada pilihan ketiga. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya dan berniat memenuhi matanya. Dia melangkah maju, tetapi dia tidak mereformasi tubuh ilusi itu. Dia terbang ke depan dan menunjuk ke kekecewaan. Bintang, jadilah surga, anak Yemo meraung. Kemudian ruang di luar formasi roda menjadi terdistorsi. Tampaknya ada kekuatan yang melonjak dan menguasai alam batin. Mata Wang Lin bertanya, distorsi ruang yang aneh sangat mengejutkannya. Itu juga memberikan perasaan hidup dan mati. Ini membuat semua bulu di tubuh ini berdiri. Wang Lin sangat akrab dengan perasaan ini telah menemaninya hampir sepanjang hidupnya. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin tertidur dan lampu hijau menyala. Ada perisai kecil di dalam cahaya ini. Perisai ini telah tersebar, dan meskipun tidak dapat dihancurkan, perisai ini berisi mantra yang disebut mimpi zaman kuno. Dengan tingkat budidaya Wang Lin yang rendah di masa lalu, menggunakan mimpi zaman kuno sudah cukup untuk membunuh seorang penggarap penyakit hawar surga. Saat ini dengan penelitian Wang Lin, dia berhasil mengubahnya dengan menggunakan dao mimpi. Dengan perisai lampu hijau di tangannya, kekuatan kuno Wang Lin melonjak dari tubuhnya dan memasuki perisai hijau. Itu akan memanggil mantra itu. Perasaan sedih muncul dari sistem bintang. Sistem bintang di sekitar formasi roda sepertinya telah kembali ke zaman kuno. Ruang digantikan dengan langit dan bumi. Meski semua ini tampak palsu, namun begitu nyata, hal itu akan mengejutkan hati seseorang. Di bumi, bayangan raksasa iblis kuno, dan dewa kuno muncul. Gemuruh menyebar ke seluruh bumi, dan langit juga bergetar. Ketika tiga anggota klan kuno muncul satu demi satu, mereka menutupi tanah. Meski jumlahnya hanya 3.000, karena tubuh mereka terlalu besar, mereka tampak tak ada habisnya. Ada angin di dunia kuno, tapi bahkan angin pun kuno dan penuh dengan kematian. Anak Yemo ditarik ke dalam mimpi zaman kuno. Dia melihat ke langit, dan setelah melihat dengan jelas dunia di sekitarnya, ekspresinya berubah drastis. Tepat pada saat ini, dunia terdistorsi dan sebuah kaki raksasa turun dari awan di langit. Gemuruh menggelegar bergema,
menyebabkan bumi bergetar hebat. Toko retail mulai menyebar tanpa henti. Saat kaki besar itu terangkat, sebuah lubang yang dalam terlihat. Kali ini kakinya mendarat di atas anak Yemo. Anak Yemo memasang ekspresi garang dan tangan terulur. Setelah meraih mantra sebelumnya, dia membentuk segel untuk mantra berikutnya. Pada saat ini, dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Mantra terkuat yang aku warisi dari ayah. Aku akan mengubah segala sesuatu di dunia menjadi surga dan menggunakan tangan kunoku untuk merobek langit. Mantra ini diberi nama air mata surga. Saat dia meraung, anak Yemo tanpa ampun meraihnya dan menariknya dengan keras. Suara yang tajam dan menggema dan dunia bergetar. Dunia bergetar dan dia benar-benar merobek celah raksasa. Kekuatan robek ini adalah mantra yang sangat kuat dari Yemo. Bahkan Wang Lin hanya mengetahui namanya dari warisannya tetapi tidak tahu metode penggunaannya. Saat kakinya mendarat di atas anak Yemo, dia meraung dan mengangkat tangannya. Dia merobeknya lagi dan kaki raksasa itu gemetar. Tanpa diduga, benda itu terbelah menjadi dua karena kekuatan sobeknya. Setelah merobek kaki besar itu, anak Yemo berbalik dan menatap Wang Lin di kejauhan. Dia menyerang Wang Lin sambil merobek lapisan surga. Dunia yang bergemuruh dan perpecahan besar muncul. Setiap bayangan dari 3 klan kuno yang menghalanginya terbelah dua oleh kekuatan penghancur surga ini. Anak Yemo tidak dapat diblokir saat dia menggunakan mantra ini. Seolah-olah semua makhluk hidup sebelum dia akan tercabik-cabik olehnya. Dream of Ancient Times tidak mampu menghentikan sama sekali. Raungannya dipenuhi kegilaan saat dia menerobos lapisan pengepungan klan kuno. Dia merobek garis darah dan jaraknya kurang dari 1000 kaki dari Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung dan kesungguhan. Saat anak Yemo mendekat, dia mengangkat tangannya sambil membentuk telapak tangan dan menekan ke bawah. Saat telapak tangan ini jatuh, anak Yemo mengaum. Telapak tangan Wang Lin seperti langit, dan dia menggunakan mantra merobek surga untuk mencoba merobek telapak tangan Wang Lin. Telapak tangan kanan Wang Lin mendarat dan jari-jarinya mengepal, membuat cetak karma muncul. Tangannya mengepal dan mengeluarkan aura tak kasat mata dari tangan anak Yemo. Wang Lin menghancurkan aura ini, menyebabkan tangan anak Yemo berhenti sejenak, tapi dia masih merobek Wang Lin. Wang Lin merasakan rasa sakit yang tajam menyebar dari antara imajinasi seolah-olah dua tangan besar ingin merobeknya menjadi dua. Mantra yang sangat kuat. Murid Wang Lin menyusut dan dia mundur. Mantra merobek surga mengejutkannya, tetapi pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan hasrat. Dia ingin membunuh anak Yemo untuk mendapatkan segalanya, termasuk mantra ini. Saat Wang Lin mundur, anak Yemo tampak menjadi gila dan bergerak maju. Tangannya bergerak untuk merobek sekali lagi. Dengan suara keras, tangannya berhenti seolah ada perlawanan ketika dia mencoba mencabik-cabik Wang Lin. Merobek surga, anak Yemo meraung sekali lagi, dan rasa sakit yang luar biasa melanda Wang Lin. Garis darah menyebar dari antara alis Wang Lin, mencapai dada dan perut bagian bawah. Menyembur keluar dan dia bisa mendengar tubuhnya terkoyak. Dia bisa merasakan kulitnya terkoyak dan tulangnya terlihat. Garis darah juga menyebar ke antara kecerahan, menampilkan tengkoraknya. Bahkan hidung dan dada pun sama, kulitnya terbelah dan tulangnya terlihat. Bahkan, tulangnya mulai meronta dan mulai patah. Pada saat krisis, tangan kiri Wang Lin terangkat dan tangan yang dipenuhi kekuatan hidup menghantam anak Yemo yang ganas itu. Pada saat yang sama, tangan yang penuh dengan kematian juga menghancurkan anak Yemo. Segel kehidupan dan kematian muncul. Namun, ini tidak mampu menghentikan anak gila Yemo. Dia tidak peduli jika dia terluka atau bahkan meninggal. Satu-satunya pemikiran dalam pemikiran itu adalah mencabik-cabik Wang Lin. Merobek surga. Dengan gemuruh, anak Yemo tanpa ampun merobek langit lagi. Suaranya bergema di samping telinga Wang Lin. Retakan muncul di tengkoraknya, dan di dada, tulang-tulangnya mulai hancur. Pada saat hidup dan mati ini, Wang Lin memejamkan mata. Saat pandangan mata terpejam, segala sesuatu di dunia ini menjadi palsu dan semua rasa sakit lenyap. Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat tangannya dan melambai dengan mata tertutup. Gelombang ini menyebabkan langit menjadi redup dan bumi menjadi layu. 3 aura klan kuno menghilang. Satu bagian terbang ke langit dan satu lagi terbang ke bumi. Dream Dao, menyatu dengan Dream of Ancient Times. Mimpi ini akan menjadi mimpiku. Aura dari 3 klan kuno,
berubah menjadi kekuatan mimpi untuk membentuk mantraku, mimpi abadi. Dengan mata tertutup, semuanya salah, dengan mata terbuka, masuki mimpiku. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Wang Lin telah mempelajari Dream of Ancient Times, dan meskipun kuat, ia memiliki keterbatasan. Dream of Ancient Times hanyalah pemilik perisai yang memanggil semua yang dia ingat dan mengubahnya menjadi mimpi untuk dibunuh. Namun, pemilik perisai telah mati dan mimpinya juga mati, tidak dapat berubah. Dao impian Wang Lin sendiri terinspirasi oleh hal ini. Pada saat ini, dia menjadi penguasa perisai dan penguasa mimpi ini. Ketika dia menjadi master, pikirannya bisa mengubah segalanya tentang mimpinya. Saat dia membuka matanya, dia menjadi impian zaman kuno. Mata terbuka dan ilusi langit dan bumi bergetar. Langit menjadi matanya dan bumi juga menjadi matanya. Saat mata terbuka, dunia terbuka. Dunia telah menjadi mata Wang Lin. Wajah anak Yemo menjadi pucat saat dia melihat ke belakang. Apa yang dilihatnya sangat mengejutkannya, hingga dia terbangun dari kegilaannya. Dia melihat murid samar muncul di dunia ini, dan itu dipenuhi dengan rasa dingin dan niat membunuh. Langit adalah kelopak mata atas dan bumi adalah kelopak mata bawah. Bersama-sama, mereka membentuk sebuah mata raksasa. Jika ini masalahnya, dia tidak akan takut. Yang membuatnya takut adalah apa yang dia lihat dengan akal sehatnya. Perasaan ilahinya menyebar dan melepaskan diri dari dunia ilusi ini. Dia melihat ada wajah raksasa di luar. Tubuhnya terletak di depan mata kiri wajah. Itu bukan hanya wajah tapi juga tubuh yang sangat besar. Tubuhnya memiliki jubah putih dan rambut putih yang berkibar tertiup angin. Itu adalah Wang Lin. Adegan ini mengejutkannya dan dia tercengang di sana. Dia tidak berani mempercayai apa yang dia lihat dengan indera dan mata ilahi ini. Dia membeku. Saat dia membeku, ada kilatan rasa dingin di mata kiri Wang Lin dan perlahan menutup. Kekuatan yang bisa membunuh apapun menyebar saat mata kirinya tertutup. Mustahil. Anak Yemo berbalik untuk melihat Wang Lin, yang dia robek, tetapi ketika dia berbalik, dia tidak melihat siapapun di depannya. Wang Lin telah menghilang. Wang Lin tidak hanya menghilang, tetapi dunia yang tertutup dengan cepat ini tidak memiliki apapun selain dirinya. Rasa takut sendirian langsung memenuhi pikirannya. Mantra macam apa ini? Wajah anak Yemo sangat pucat. Matanya dipenuhi ketakutan dan dia dengan cepat mundur, tapi dia tidak lebih cepat dari dunia yang runtuh. Mata kiri Wang Lin perlahan tertutup. Saya tidak percaya, itu semua palsu. Anak Yemo tiba-tiba melihat ke langit yang menekan dan melemparkan pukulan ke sana. Gemuruh menggelegar menggema, tapi dia tidak bisa menghentikan langit agar tidak runtuh. Sesaat kemudian, ketika dunia terus menyusut, hanya tersisa beberapa ribu kaki ruang. Tangan Yemo mengangkat langit dan menendang bumi. Ekspresinya berubah karena kesakitan saat dia melawan. Ini semua palsu. Dengan keras, lutut anak Yemo roboh dan dia berlutut. Dunia terjepit hingga tingginya hanya beberapa ribu kaki. Aku anak Yemo, aku dibentuk oleh darah esensi dari kepalanya, aku tidak boleh kalah. Anak Yemo mengeluarkan suara gemuruh yang menyakitkan dan lengannya meledak. Dunia menjadi gelap dan tertutup sepenuhnya. Tidak ada celah yang tersisa. Jika seseorang melihat dari kejauhan, mata kiri raksasa Wang Lin telah tertutup sepenuhnya. Kemudian tubuhnya menghilang dan menghilang menjadi titik cahaya kristal. Mimpi itu telah berakhir. Ketika mimpi itu berakhir, dunia menghilang. Mereka masih berada di ruang di luar formasi roda. Puluhan ribu pembudidaya yang menonton tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Dari pandangan mereka, anak Yemo baru saja berhenti di situ dan mulai mengeluarkan suara gemuruh yang menyakitkan. Tidak ada apapun di hadapannya. Wang Lin berdiri puluhan ribu kaki jauhnya dengan mata terpejam. Setelah kurang dari 10 waktu napas, Wang Lin membuka matanya. Matanya dipenuhi kelelahan dan niat membunuh saat dia melangkah maju seperti meteor. Ada kilatan cahaya darah dan pedang darah muncul di tangan leher saat Wang Lin mendekati anak Yemo yang ketakutan. Saat anak Yemo membuka matanya dan menunjukkan kebingungan, Wang Lin melintas dengan pedang darah. Tubuh anak Yemo terbelah dua. Bahkan pada saat kematiannya, matanya masih dipenuhi kebingungan. Ketika tubuhnya terbelah dua, kedua bagian itu berubah menjadi 8 tetes darah ungu yang terbang menuju Wang Lin dan masuk ke dahi. Wang Lin menjadi semakin lelah. Setelah meminum 8 tetes darah tersebut,
dia tidak langsung menyerapnya tetapi mengambil satu langkah menuju pembentukan roda. Ketika dia memasuki formasi, dia tidak bisa lagi menahan lukanya dan batuk darah. Dia segera duduk di samping Xi Zifeng dan mulai menyembuhkan. Pertarungan tadi sangat berbahaya. Membunuh anak Yemo sangatlah sulit bagi Wang Lin tanpa busur Li Guang. Meskipun dia menang, dia telah terluka oleh mantra merobek surga yang menakutkan itu. Mantra merobek surga masih membuat Wang Lin merasakan rasa takut yang berkepanjangan. Garis darah masih ada di antara alis Wang Lin. Segala sesuatu yang terjadi dalam Dream of Ancient Times adalah nyata. Dia hampir hancur berkeping-keping dan dibunuh oleh anak Yemo. Pada saat ini, puluhan ribu pembudidaya alam luar melihatnya dalam penyembuhan. Setelah hening sejenak, raungan penuh niat membunuh menggema. Dia terluka, dia sedang dalam penyembuhan, ini waktu terbaik untuk membunuh. Saat dia cedera, formasi roda tidak bisa berfungsi dengan baik. Hancurkan formasi dan bunuh dia. Puluhan ribu pembudidaya menjadi berdarah panas ketika mereka menyadari bahwa Wang Lin terluka. Mereka semua penggalian menuju Wang Lin, yang berada di dalam formasi. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Saat puluhan ribu kekuatan menyerang dengan gila-gilaan, formasi menjadi terdistorsi karena menahan serangan tersebut. Xi Zifeng duduk di samping Wang Lin dan kecemasan muncul di matanya. Di luar formasi, 5 pukulan ketiga yang terluka mengatupkan gigi mereka dan juga terbang keluar, mengabaikan luka mereka. Mereka mulai membombardir formasi dengan mantra Joss Flame mereka. Saat puluhan ribu petani membombardir, formasi roda sedikit bergetar. Jiwa budak yang tak terhitung jumlahnya mendorong roda untuk mengimbangi semua serangan destruktif. Namun, saat Xi Zifeng khawatir dan Mu Bingmei serta wanita berbaju pink juga menjadi cemas, Wang Lin membuka matanya. Memancarkan suara dingin, meskipun aku terluka, tidak sulit membunuh kalian semua. Wang Lin menekan lukanya, tangannya membentuk segel dan menekan formasi. Roda, muncul dan putar. Wang Lin meraung saat budidayanya ditanamkan ke dalam formasi. Formasi itu bergemuruh dan roda raksasa muncul di luar formasi. Roda ini memiliki jiwa budak yang tak terhitung banyaknya yang mendorongnya, membuatnya berputar. Roda ini memiliki kekuatan untuk mengubah cara dunia berfungsi. Saat berputar, ia meledak dengan kekuatan kematian roda. Saat terus berputar, semua penggarap alam luar gemetar dan tubuh mereka meledak. Jiwa asal mereka diserap menjadi budak pemutar roda. Puluhan ribu penggarap alam luar mundur ketakutan, dan dalam sekejap mata, roda berputar 3 kali. Setelah 3 putaran, banyak orang meninggal. Pada saat ini, para penggarap alam luar kehilangan akal. Mereka dengan cepat melarikan diri dan tidak lagi berani untuk kembali. Tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba berdiri dan menyesuaikan posisinya. Setetes darah surgawi muncul dari antara kelopak mata dan busur Li Guang muncul. Wang Lin menarik tali busurnya kembali hingga ditarik sepenuhnya. Meskipun Wang Lin lelah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap dalam formasi luar. Ambil satu langkah lagi dan aku akan membunuhmu lagi. Ketika dia mengatakan itu, gelombang setinggi 1000 kaki di luar formasi dan penguasa muncul. Dia menatap Wang Lin, dan setelah memikirkan lama, dia pergi. Setelah penguasa pergi, Wang Lin menyingkirkan busur Li Guang, dan luka di tubuhnya menjadi lebih parah, mengalir dari sudut mulut dan dia duduk. Waktu bergerak seperti sungai tanpa jeda. Dalam sekejap mata, sudah 9 bulan. Selama 9 bulan ini, tidak ada penggarap alam luar yang datang. Xi Zifeng telah menghangatkan anggurnya berulang kali, tetapi dia tidak pernah meminumnya lagi. Kemudian, setelah 1 tahun penuh berlalu, Xi Zifeng memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit sebelum menghela napas pelan dan pergi. Setelah dia, orang yang mendatangi Wang Lin adalah wanita berbaju pink. Pada bulan kelima sejak wanita berbaju merah muda berada di samping Wang Lin, dia membuka matanya dan mengeluarkan seteguk udara kotor. Matanya diganti dengan cahaya terang. Namun, ada kelelahan di matanya. Wang Lin telah terluka oleh mantra merobek surga dari anak Yemo. Bahkan ketika dia memproduksinya sekarang, dia merasa kekuatannya sangat menakutkan. Kamu sudah bangun. Wanita berbaju pink, yang sangat cantik, duduk di samping Wang Lin. Dia memandang ke arah Wang Lin dan tersenyum. Dia pergi. Wang Lin berbalik dan menemukan bahwa Xi Zifeng telah pergi. Hanya Mu Bingmei yang duduk tak bergerak di kejauhan.
Anda menghabiskan lebih dari 1 tahun untuk penyembuhan. Adik Zizi sudah pergi, wanita berbaju pink itu berbicara dengan lembut. Matanya yang indah menatap Wang Lin dan kemudian, sambil tersenyum, dia berkata, sebelum dia pergi, dia memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Dia pergi ke planet King Ling, tetapi dia tidak menemukan Xie King, murid yang kamu bicarakan. Wang Lin diam-diam merenung sebentar dan kemudian mengangguk. Saat ini, sepertinya tidak ada yang bisa mereka katakan. Saat Wang Lin berpikir, wanita berbaju pink itu juga memikirkannya. Sistem bintang sangat sunyi. Tanpa kedatangan para penggarap alam luar, terkadang seseorang dapat melihat bintang-bintang di pemandangan bersinar. Cahaya lemahnya sangat indah di langit berbintang ini. Dengan bintang dan cahaya bintang menemani pria dan wanita ini, perasaan yang tak dapat dijelaskan muncul di antara mereka. Setelah sekian lama, wanita berbaju pink memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit dan lembut berkata, sudah bertahun-tahun sejak kita berpisah. Kamu, tahu kamu siapa aku? Wang Lin tidak memandangnya. Dia melihat alam batin dan dengan tenang berkata, kupu-kupu merah. Jadi, kamu sudah tahu. Wanita berbaju pink menutup matanya. Zhou Wutailah yang mengingatkan saya. Dia menemukan formasi di Sueyu yang memiliki sehelai rambutmu, sepertinya kamu menghindari bencana itu dengan menggunakan formasi itu. Formasi itu muncul di mata Wang Lin. Wanita berbaju pink ini adalah kupu-kupu merah. Namun, wanita sombong di masa lalu telah banyak berubah sejak saat itu. Kebanggaan itu terpendam dalam-dalam. Dari luar, orang tidak bisa melihat betapa cemerlangnya dia seperti kupu-kupu seperti di masa lalu. Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi di alam surgawi hujan saat itu? Saat itu, kita bertarung satu sama lain. Kupu-kupu merah tersenyum saat dia mengingat masa lalu dan berbicara dengan Wang Lin seperti temannya. Ada suatu masa ketika aku membencimu, Wang Lin. Kamu memotong salah satu lenganku di alam surgawi hujan. Wang Lin tersenyum pahit dan tanpa sadar mengusap hidungnya. Dia tidak berbicara. Saya tidak pernah membayangkan kita akan berbicara seperti ini setelah 2000 tahun. Ketika Red Butterly melihat Wang Lin menggosok hidungnya, dia menutup mulutnya untuk tersenyum. Matanya seperti bulan sabit sambil tersenyum, terlihat sangat cantik. Saat itu, kamu ingin membunuhku dan aku bahkan tidak memprovokasimu. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan juga tertawa. Meskipun adik Zizi sudah pergi, dia meninggalkan anggurnya di sini. Kupu-kupu merah memandang Wang Lin saat dia mengambil kendi anggur dan menyerahkannya kepadanya. Wang Lin menerima kendi anggur dan menyesapnya. Juga, di planet Suzaku, selama pertarungan, kamu mencuri sol laserku. Kupu-kupu merah tertawa. Sekarang semuanya sudah berlalu, tapi kamu masih ingat. Wang Lin tersenyum pahit dan tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja aku ingat. Jika aku tidak terluka parah, aku tidak akan dikendalikan oleh Gan Feng. Omong-omong, terima kasih telah membebaskanku di makam Suzaku. Memikirkan masa lalu, kupu-kupu merah menghela nafas. Tidak ada kebencian yang mendalam di antara kami, dan itu semua sudah berlalu sekarang. Anda meminta saya pergi ke Sueyue untuk menemukan mawar biru, dan saya ditempatkan. Kupu-kupu merah adalah wanita yang memberi kesan terdalam selain Li Muan dan Liu Mei. Sosoknya yang merah seperti kupu-kupu, wanita sombong ini adalah sesuatu yang sulit untuk dilupakan. Dia mencapai tahap formasi jiwa hanya dalam 100 tahun, dia adalah wanita yang dipicu. Pada saat itu, saya tidak berpikir Anda akan mencapai titik ini hari ini. Semuanya seperti mimpi, saya memiliki perasaan yang tidak nyata. Kupu-kupu merah mengoceh. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Wang Lin tidak menyembuhkan tetapi menceritakan kenangan dengan Red Butterfly. Mereka perlahan-lahan mengingat perasaan bagaimana rasanya menjadi seorang yang mengendalikan yang lemah. Perasaan ini sangat hangat, sangat nyaman. Kemudian, dalam pertempuran antara Alheaven dan Aliansi, aku melihatmu. Tapi kamu tidak mengingatku lagi. Kupu-kupu merah memandang Wang Lin. Dia telah melihat di planet Suzaku dan menyaksikan cahayanya menjadi semakin terang. Cahaya ini perlahan menyebar hingga menyulut seluruh alam dalam dan luar. Kupu-kupu merah juga merasa takjub pada Wang Lin. Tidak ada satupun yang menyukai kupu-kupu merah dalam hidupnya. Jika ada orang, itu adalah Wang Lin. Namun, mereka tidak memiliki perasaan terhadap satu sama lain, melainkan hubungan yang tidak dapat dijelaskan.
Dia tidak yakin apa itu. Mungkin seperti anggur, seiring berjalannya waktu, perasaan akrab berkembang. Percakapan mereka menjanjikan angsur menjadi tenang setelah beberapa hari. Wang Lin mulai memegang untuk menyembuhkan, dan kupu-kupu merah hanya diam di sana, menatap bintang-bintang. Ada kebingungan, kerumitan, dan kecerahan di matanya. 1 bulan, 2 bulan. Tanpa disadari, bulan ke-9 di tahun kedua telah berlalu. Pada hari ini, cahaya biru lembut muncul di luar formasi dan secara bertahap memenuhi sistem bintang. Cahaya biru ini menggantikan semua cahaya lainnya, dan seluruh sistem bintang dipenuhi cahaya biru. Cahaya biru ini seperti lautan yang mewarnai formasi roda, memberikan keindahan yang tenggelam. Warna biru seringkali membuat orang merasa sedih, seperti melankolis. Wang Lin membuka matanya, melihat cahaya biru di luar formasi, dan merenungkan dalam diam. Dia melihat 2 sosok berjalan keluar dari cahaya biru. Itu adalah seorang pria dan wanita, ayah dan anak perempuan. Itu adalah Dao Master Blue Dream dan Li Qianmei. Setelah berbohong selama 1 tahun 9 bulan, Dao Master Blue Dream memilih untuk datang. Dia dan putrinya berhenti di luar formasi, menatap Wang Lin menyapu Dao Master Blue Dream dan melihatnya pada Li Qianmei. Li Qianmei menjadi jauh lebih kurus. Ekspresinya redup dan dia tidak lagi memiliki sikap seperti sebelumnya. Ketika Wang Lin menoleh, dia menatap Wang Lin dengan ekspresi pahit. Di dunia ini, selain Li Muwan, Wang Lin dapat mengingat Liu Mei karena Wang Ping, dan kupu-kupu merah karena karmanya. Li Qianmei adalah pertemuan yang indah dan tak terlupakan. Mereka mengenal satu sama lain karena 3 pertanyaan dan kerinduan abadi yang terus mereka temui. Apa yang dikatakan Li Qianmei saat itu akan selamanya melekat di hati Wang Lin. Jika suatu hari aku tidak ada di sana, apakah kamu masih ingat bahwa ada seorang wanita bernama Li Qianmei dalam hidupmu? Wang Lin tidak bisa melupakan Li Qianmei. Dia telah mengolesi darah pada patungnya selama 10 tahun karena kecantikannya memudar. Dia bahkan pergi mengambilkan obat untuknya. Kemudian, di celah laut awan, ketika dia hampir mati dan ingin menutup matanya, tidak ada penyesalan dalam disetujuinya. Baginya, Wang Lin telah pergi ke alam luar untuk menemukan Dao Master Blue Dream agar dia bisa terus hidup. Kemudian, ketika dia terbangun, Wang Lin mendaki Gunung Biru sambil menghadapi tekanan yang tak ada habisnya. Dia hanya ingin melihat dan melihat apakah dia sudah bangun. Namun, kalimat, "Siapa kamu?" seperti pisau yang memotong semuanya. Kalimat itu membuat Wang Lin menyadari banyak hal, dan dia menyerah untuk melawan. Dia membiarkan kekuatan penolakan dari Gunung Biru mendorongnya semakin jauh. Wang Lin memandang Li Qianmei, dan setelah sekian lama, dia berkata, "Berat badanmu turun." Tubuh Li Qianmei gemetar dan air mata mengalir dari sudut matanya. Dia sudah lama membangunkan ingatannya dan mengingat apa yang telah terjadi. Sekarang dia mendengar apa yang baru saja dikatakan Wang Lin, dia tidak dapat menahannya lagi dan menitikkan air mata. Kupu-kupu merah melihat semua ini dan kejutan saat itu. Dia memandang mereka berdua dan berpikir dalam diam. Dao Master Blue Master menghela nafas dan membawa putrinya menuju formasi. Dalam sekejap mata, mereka berada kurang dari 100 kaki dari formasi. Formasi roda berdengung menunjukkan tanda-tanda aktif. Menatap Wang Lin beralih dari Li Qianmei dan melihat ke arah Dao Master Blue Dream. Matanya bersinar terang, tapi cahaya itu segera menghilang. Wang Lin mengayunkan tangannya dan formasi roda berhenti. Sebuah lubang berbentuk oval terbuka di hadapan Dao Master Blue Dream yang mengarah ke Wang Lin. Dao Master Blue Dream tidak ragu-ragu dan membawa Li Qianmei masuk. Dia muncul di hadapan Wang Lin dan duduk. Dia melihat Kaisar Furnace di belakang Wang Lin dan memecahnya. Menjadi lembut. "Aku tahu kamu suka anggur. Ini adalah anggur sutra biru yang saya buat. Apakah Anda ingin minum?" Dao Master Blue Dream menentukan posisi tangan. Kendi anggur berwarna biru air terbang menuju Wang Lin. Wang Lin memandang Dao Master mimpi biru. Dia tersenyum saat menerima anggur dan menaruhnya di samping. Dao Master Blue Dream mengambil kendi anggur dan menyesapnya. Perlahan-lahan dia berkata, "Sepanjang hidup, aku jarang salah menilai seseorang. Namun, jika menyangkut Anda, saya akui bahwa saya telah meremehkan Anda setiap saat. Dalam formasi ilusi, saya harus bertindak. Sebagian untuk diriku sendiri dan sebagian lagi untuk putriku. Pada saat itu, aku selalu percaya bahwa meskipun kamu luar biasa,
jika kamu tidak memutuskan hubunganmu dengan alam batin, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi milikku, suami. Saya tidak berpikir Anda akan mencapai tingkat pemanasan Anda saat ini. Beri saya selir kelima dan jadilah menantu saya. Mulai sekarang, saya akan mengambil klan Sutra Biru dan bergabung dengan alam batin. Aku akan menggunakan tulang lamaku untuk menyapu jalan di depanmu. Dao Master Blue Dream meneguk anggurnya dan menyuarakan keputusan yang diambilnya setelah berpikir selama 9 bulan. Tubuh Li Qiangmei bergetar dan dia menoleh untuk melihat ayahnya. Sepanjang perjalanan ke sini, ayah tidak mengucapkan kata pun. Dia memahami bahwa ayahnya adalah salah satu dari 5 penguasa sistem bintang kuno. Dengan identitas dan pemikiran seperti itu, dia tidak hanya mengucapkan kata-kata itu untuk ibunya. Dao Master Blue Dream dengan tenang berkata, biarkan masa lalu berlalu. Wang Lin, saya akan menunggu balasan Anda di sini. Wang Lin memandang Dao Master Mimpi Biru. Dia kemudian mengambil pot anggur yang diberikan kupu-kupu merah di atasnya dan menyesapnya sebelum menutup matanya. Dao Master Blue Dream tidak terburu-buru. Dia duduk di sana, memandang alam luar, menunggu jawaban Wang Lin. Li Qianmei terdiam lama dan perlahan duduk. Posisinya sangat jelas. Dia lebih dekat dengan Wang Lin, seolah-olah dia sedang waspada terhadap ayahnya. Bagaimana mungkin Dao Master Blue Dream tidak memperhatikan tindakan putrinya? Matanya meredup hingga tak terlihat, tapi Li Qianmei tidak menyadarinya. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 3 bulan terakhir di tahun kedua telah berlalu. Tahun kedua ini sangat tenang, tidak ada pertempuran. Pada hari terakhir tahun kedua, kupu-kupu merah berdiri dan memandang Wang Lin. Tahun ini sangat cepat baginya. Wang Lin sepertinya menyadari bahwa kupu-kupu merah hendak pergi. Wang Lin membuka matanya. Wang Lin dengan tenang bertanya, mau pergi? Kupu-kupu merah tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, aku sudah menyita waktumu selama 1 tahun. Kakakmu masih menunggu. Hati-hati di jalan. Wang Lin memandang kupu-kupu merah. Dia tidak bisa lagi sedikit melihat pun rasa bangga wanita itu. Kupu-kupu merah tersenyum dan menatap Wang Lin dengan dalam. Dia berbalik untuk pergi, tapi dia tiba-tiba berhenti dan berbalik ke arah Wang Lin. Ada keraguan di matanya. Guru berkata bahwa pada tahun-tahun awalnya, dia bertemu dengan seorang sarjana agung bernama Wang. Saya awalnya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi cendekiawan agung meninggalkan formasi untuk guru saya. Dan memberiku nama, kupu-kupu merah. Ketika Wang Lin mendengar ini, matanya bersinar terang. Tubuhnya menjadi tegang dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya dan kaget. Apa katamu? Kupu-kupu merah melihat perubahan ekspresi Wang Lin. Dia memikirkannya sebentar dan kemudian kembali apa yang dia katakan. Setelah mendengar kata-kata kupu-kupu merah, Wang Lin tidak berbicara lama. Pada saat ini, gelombang mengerikan muncul di jantungnya. Dia tidak mengerti. Semua itu, seharusnya adalah mimpi yang dia ciptakan menggunakan dao penipuan. Seharusnya semuanya palsu, untuk memberikan dirinya siklus yang sempurna. Namun, kata-kata kupu-kupu merah menghancurkan semua ini. Hal ini tiba-tiba membuat Wang Lin tidak bisa membedakan mana yang nyata atau tidak. Bagaimana bisa seperti ini? Apa sebenarnya yang benar, apa yang salah? Mengapa seperti ini? Wang Lin mengira dia telah memahami esensinya, tetapi pada saat ini, dia bingung. Apakah dia benar-benar memahaminya? Kupu-kupu merah berbalik dan pergi. Namun, setelah beberapa langkah, dia berhenti dan, dengan ragu-ragu, berbalik untuk menanyakan satu pertanyaan lagi. King Sui, kakak laki-lakimu, dia. Apakah kamu memahaminya? Wang Lin memaksa dirinya keluar dari rasa nyamannya. Dia memandang kupu-kupu merah dan perlahan berkata, apa yang ingin kamu tanyakan? Dia. Apakah dia punya keluarga? Kupu-kupu merah menggigit bibir bawahnya. Setelah sekian lama, dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Wang Lin mengerutkan kening dan dengan hati-hati menatap kupu-kupu merah. Dia teringat apa yang terjadi di Alheaven, ketika King Sui berdiri di depan kupu-kupu merah. Wang Lin melihat dari kejauhan bahwa dia memblokir serangannya. Kakak senior telah menjalani kehidupan yang pahit. Klannya binasa selama masa kecilnya. Setelah itu, dia memasuki alam surgawi dan istrinya meninggal. Dia juga memiliki seorang putri yang telah memasuki siklus penayangan berulang kali. Dia mungkin telah melupakan segalanya dari masa lalu. Jika memang ada kerabat, itu pasti putrinya. Wang Lin berbicara dengan lembut.
Hal ini menyebabkan tubuh kupu-kupu merah bergetar dan dia menutup matanya. Setelah sekian lama, dia membuka matanya. Ada kebingungan di dalamnya. Bahu kiri putri ada tanda merah terang. Tanda ini akan mengikuti merombak dan tidak hilang. Wang Lin menatap kupu-kupu merah dengan penuh arti. Kupu-kupu merah terhuyung mundur beberapa langkah dan wajahnya langsung pucat. Terima kasih. Ketika dia mengucapkan dua kata, dia bahkan tidak bisa mendengar dirinya sendiri. Dia berubah menjadi seberkas cahaya merah, kembali ke Alhaven. Kecepatannya mencapai batas yang diizinkan oleh tingkat terdalamnya. Dia kembali ke Alhaven untuk melihat King Sui. Kupu-kupu merah tersisa. Pada hari terakhir tahun kedua, Mu Bingmei tiba di samping Wang Lin. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya duduk dengan tenang di sana. Dia mengangguk pada Li Qianmei dan menutup matanya. Li Qianmei mengenal Mu Bingmei. Keduanya bertemu di Cloud Sea dan mengetahui identitas masing-masing. Wang Lin tidak langsung memberikan jawaban kepada Dao Master Blue Dream. Dia juga memikirkan tentang apa yang dikatakan Dao Master Blue Dream. Baru 6 bulan di tahun ketiga berlalu, Wang Lin membuka matanya dan memandang Dao Master Blue Dream. Saya punya istri. Ini adalah hal pertama yang disampaikan Wang Lin kepada Dao Master Blue Dream. Li Qianmei menundukkan kepalanya agar Wang Lin tidak melihat ekspresi depresinya. Dao Master Blue Dream tersenyum sambil menatap putrinya dan dengan lembut berkata, kamu masih dapat memiliki istri kedua. Kamu bisa terus berpikir, aku tidak sedang terburu-buru. Orang tua ini telah membawa putrinya ke sini, dan saya tidak berniat untuk pergi. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Zan 7 warna atau hantu tua, tapi itu benar, menatap Dao Master Blue Dream pada Wang Lin. Jika aku mau, aku bisa memasuki Arcanet Tribulan bertahun-tahun yang lalu. Jika saya bisa bertahan 9 kali, maka saya bisa mencapai Void Tribulan. Hanya saja saya tidak percaya diri, tetapi bahkan jika Tao 7 warna dan hantu tua Zan memiliki ingatan yang kuat dan bahkan jika ada keberadaan ketiga, dengan bantuan saya, kita mungkin masih menang. Daoist Blue Dream berbicara perlahan. Li Qianmei dan Mu Bingmei tidak mengerti, tapi mata Wang Lin bertanya. Jadi ternyata kamu juga tahu tentang itu, menatap Wang Lin cocok dengan Dao Master Blue Dream. Aku seharusnya menjadi orang kedua yang lahir di gua yang mengetahuinya, setelah hantu tua Zan. Dao Master Blue Dream menghela nafas. Ketika saya mengetahui hal ini saat itu, saya berpikir sangat tidak masuk akal, dan saya tidak akan mempercayainya, tetapi orang yang memberitahu saya adalah istri saya. Juga, selir kelima disegel di tungku di belakangmu. Saya harus mempercayai kata-katanya. Dao Master Blue Dream menenangkan dengan getir. Ketika 8 selir penguasa surgawi turun ke dunia ini, selir kelima kehilangan tubuhnya dan mengambil bentuk jiwa. Istriku bisa menyatu sempurna dengan jiwa, jadi dia dirasuki oleh selir kelima. Namun, dia tidak menghancurkan istri jiwaku tetapi menggunakannya sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai tugas untuknya. Saya awalnya tidak akan bertindak selama bencana Anda, tapi dia menggunakan istri jiwa saya untuk memaksa saya, jadi saya harus bertindak. Saya bisa membunuh selir kelima, tapi saya tidak bisa melakukannya. 2 tahun yang lalu, penguasa datang menemui saya dan berjanji akan membantu saya memaksa jiwa selir kelima keluar dari tubuh istri saya. Semua orang yang mengetahui hal ini berpikir bahwa jika mereka dapat membantu saya melakukan hal ini, saya akan melakukan apapun, bahkan membantu mereka melakukan apapun. Tapi mereka semua salah. Saya mencintai istri saya, tidak ada yang memahami hal ini lebih dari saya. Jiwa istriku sudah lama menyatu dengan selir kelima, sehingga tidak mungkin memisahkan mereka satu sama lain. Jika salah satu mati, maka yang lainnya juga akan mati. Saya tidak tega mengambil tindakan, jadi saya selalu mengharapkan keajaiban. Saya hanya bisa menanggungnya sendiri. Anda telah menyegelnya, dan itu membebaskan saya dari beban ini. Dao Master Blue Dream memiliki rumitnya saat dia berbicara. Dia sudah lama pergi dan hanya kesedihan yang tersisa. Setiap kali aku bertindak, aku hanya membuat putriku membenciku dan semakin waspada terhadapku, jadi aku tidak akan bertindak melawanmu lagi. Dan pertarungan ini telah mencapai titik di mana tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa keras kita bertarung, kita semua berpacu dari gua yang sama. Dao Master Blue Dream berdiri dan mengganti lengan bajunya. Matanya menunjukkan cahaya biru terang saat dia melihat keluar formasi.
Pada saat yang sama, mata Wang Lin membuka dan menatap dingin ke ruang di luar formasi. 3 sinar cahaya mendekat dengan niat membunuh dan kebencian yang mengejutkan. Di dalam sinar ketiga cahaya itu ada orang-orang yang dikenal Wang Lin. Mereka adalah Dao Master Miao Yin, Master Iblis 9 Surga, dan Kehancuran Besar. Orang ketiga ini awalnya terjebak di dalam makam kuno dan seharusnya tidak muncul di sini, tetapi mereka diselamatkan oleh penguasa. Kebencian mereka terhadap Wang Lin sangat besar, dan mereka datang ke sini dengan niat untuk membunuh. Hari ini adalah bulan ke-6 tahun kedua. Masih ada waktu setengah tahun lagi sampai kesepakatan Wang Lin dengan 4 jenderal besar. Wang Lin, lelaki tua ini tahu bahwa kamu masih mewaspadaiku, dan bahkan putriku tidak mempercayaiku sebagai seorang ayah saat kamu mencintai. Hari ini, aku akan melakukan apa yang seharusnya aku lakukan sebagai seorang ayah. Meskipun Dao Master Blue Dream telah mengatakan ini kepada Wang Lin, matanya menatap ke arah Li Qianmei dengan cinta kebapaan. Dengan lambaian lengan bajunya, dia melangkah menuju alam luar. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dia langsung terbang keluar dari dalam formasi. Miao Yin, 9 surga, kehancuran besar, kalian bertiga, nyala untukku. Dao Master Blue Dream tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini memicu gelombang kuat di seluruh sistem bintang dan membentuk badai. Hal ini menyebabkan Miao Yin dan temannya berhenti. Mimpi biru, apa yang sedang kamu lakukan? Dao Master Blue Dream, kenapa kamu menghentikan kami bertanya-tanya? Tidak ada alasan. Jika kalian semua tidak pergi dalam 3 tarikan napas, aku akan membunuhmu. Rambut Blue Dream menari-nari saat dia berdiri di sana, di belakangnya ada formasi roda, dan 3 orang berada di depannya. Namun, sosoknya seperti gunung. Dengan dia di sana, tidak ada yang bisa maju setengah langkah. Puncak budidaya Arcane Void-nya meletus dari tubuhnya. Kekuatan puncak Arcane Void sangat menggemparkan. Dia tidak menyerang, tetapi aura budidayanya saja yang membuat sistem bintang bergetar. Seolah-olah seluruh sistem bintang harus tunduk pada kekuasaan. Ekspresi Dao Master Miao Yin berubah. Dia, 9 surga, dan kehancuran besar semuanya saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. 5 master sistem bintang kuno semuanya memiliki tingkat budidaya yang berbeda-beda. Meskipun penguasa memiliki kekuatan yang menakutkan, mimpi biru dengan kekuatan penuh bahkan lebih menakutkan. Jika bukan karena istrinya telah menyebabkan hati Dao-nya menjadi cacat dan dia tidak mau memasuki Arcane Tribulan, bahkan penguasa pun tidak dapat memesan Blue Dream. Mereka memotret memahami hal ini dengan baik. Duduk di dalam formasi roda, Wang Lin melihat keluar. Miao Yin dan teman-temannya tidak pergi. Mereka mengira dengan ketiganya bekerja sama, mereka bisa melawan Blue Dream. Li Qianmei memasang ekspresi gugup saat dia melihat ayahnya melawan mereka bertiga. Ada kekhawatiran di matanya. Di luar formasi, sistem bintang bergetar. Blue Dream bertarung sendirian dan tetap tenang. Setiap kali dia menyerang, dia melepaskan cahaya biru yang berubah menjadi mantra yang kuat. Setelah menonton sebentar, Wang Lin menutup matanya dan tidak lagi memperhatikan semua ini. Gemuruh yang menggelegar tertutup dari telinga Wang Lin dan dia memfokuskan dirinya pada budidaya. Dia meninggalkan sebagian jiwa asal di sekelilingnya, jadi jika terjadi sesuatu, dia akan tahu. Selama 2 tahun penyembuhan, Wang Lin telah memulihkan sebagian besar lukanya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memahami mantra merobek surga dari 8 tetes. Dia harus mempelajari keterampilan ini dan menjadi mahir di dalamnya. Wang Lin secara pribadi telah mengalami mantra merobek surga dan mengetahui betapa kuatnya mantra itu. Sedangkan untuk mengintegrasikan 8 tetes darah untuk meningkatkan kekuatan kunonya, itu akan membutuhkan lebih banyak waktu. Lingkungan saat ini tidak memungkinkan Wang Lin membenamkan dirinya dalam hal ini, jadi dia menahannya. Waktu 3 hari berlalu dalam sekejap. Wang Lin sepertinya menyadari sesuatu dan membuka matanya. Ruang di luar formasi itu compang camping dan ada banyak lubang hitam di sekelilingnya. Mereka diciptakan oleh Blue Dream dan pertarungan perusahaan. Ada banyak jiwa Jos Flame mati yang melayang di antara bintang-bintang. Itu seperti asap tak kasat mata yang perlahan melayang. Setelah melirik sekilas, Wang Lin bisa merasakan betapa sengitnya pertempuran itu.
Dia tidak melihat pohon lainnya, tapi dia melihat Blue Dream masuk ke dalam lingkaran dalam formasi dan tiba di hadapan Wang Lin. Dao Master Blue Dream tampak lelah, tampaknya bahkan dia, melawan mereka sepertinya tidaklah mudah. Miao Yin terluka parah, sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat pulih ke puncaknya dalam 100 tahun. Tingkat memintanya turun ke Spirit Void, jadi lain kali Anda melihatnya, Anda bisa membunuh. Cedera 9 surga sedikit lebih parah dibandingkan luka Miao Yun, tapi alam api Jos miliknya dihancurkan olehku, melukai pikiran. Di masa depan, dia tidak akan menjadi tandinganmu. Great Desolation terluka paling parah dan lolos menggunakan mantra rahasia. Dia tidak akan bertahan lebih dari 10 tahun. Dengan itu, dia duduk dan memejamkan mata untuk memegangnya. Ekspresi Li Qianmei rumit. Dia telah menyaksikan pertempuran selama 3 hari. Dia telah menyaksikan cucunya berkelahi dan melihat bahaya yang dihadapinya. Wang Lin diam-diam merenung, dan setelah sekian lama, dia perlahan berbicara. Aku sudah punya istri seumur hidup. Dao Master Blue Dream membuka matanya dan menatap Wang Lin. Ekspresinya menjadi suram. Bahkan dengan aku yang menginginkannya, pikiranmu tidak akan berubah. Orang tua ini tidak ingin kamu menyerahkan istrimu tetapi memberikan janji pada putriku. Masalah ini seharusnya tidak sulit bagimu. Jika bukan karena putriku, meskipun kamu telah mencapai tahap Spirit Void dan memiliki warisan kuno, meskipun kamu dapat membunuh para penggarap Arcane Void tahap awal, kamu tidak akan berarti apa-apa di mataku. Kamu bisa menarik busur Li Guang untuk membunuh tulang-tulang tua ini. Tetapi bahkan jika aku mati, aku tidak akan membawa klan Sutra Biruku ke alam batin. Saya, Blue Dream, lahir di sistem bintang kuno. Saya salah satu dari 5 master sistem bintang kuno. Apa maksudnya aku akan berbohong kepada junior sepertimu? Apa yang kamu punya sehingga membuatku ingin berbohong padamu? Orang tua ini telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, saya tidak akan tenggelam serendah itu. Manik penentang surga ada di tanganmu. Jika saya serakah, saya pasti sudah mengambil sejak lama. Anda bahkan belum mencapai langkah ketiga saat itu, jika orang tua ini ingin membunuhmu, aku sudah melakukannya sejak lama. Jika bukan karena masalah antara kamu dan Qianmei, kenapa aku harus menahannya sampai sekarang? Masalah antara kamu dan penguasa, pertarungan antara alam dalam dan luar, dan pertarungan antara Tao 7 warna dan hantu Tuazan, aku hanya bisa menjaga klan Sutra Biruku, dan tidak ada yang bisa memaksaku untuk bergabung dengan ini. Pertarungan, kemungkinan besar mereka akan memberiku bantuan jika aku bergabung dengan mereka. Saat ini aku telah menyerahkan segalanya hanya agar kamu bisa memberikan janji pada putriku. Wang Lin, jangan paksa aku bertindak terlalu jauh. Blue Dream menatap Wang Lin dan kemarahan muncul di matanya. Semua yang dia lakukan adalah seperti yang dia katakan, untuk putrinya. Li Qianmei menitikkan air mata. Dia sekarang baru mengerti apa yang telah dilakukan ayahnya untuknya, apa yang telah dia korbankan. Wang Lin mengungkapkan hal yang rumit. Dia berdiri dan memegang tangannya pada Dao Master Blue Dream. Junior tidak meragukan apa yang telah dilakukan senior. Jangan bicara lagi, kamu. Dao Master Blue Dream melihat air mata Li Qianmei dan hati melembut. Dia menatap Wang Lin dan menelan kata-kata yang akan dia ucapkan. Orang tua ini bisa mundur. Aku ingin kamu berjanji padaku. Jika istrimu bangkit, maka kamu dan putriku akan menjadi saudara laki-laki dan perempuan, tetapi jika istrimu pada akhirnya tidak dapat dibangkitkan, kamu akan menjadi pasangan Dao dengan putriku. Inilah intisari saya. Wang Lin, pilihlah dengan bijak. Ekspresi Dao Master Blue Dream dingin. Wang Lin diam-diam merenung. Dia berdiri dan melihat pemandangan yang menakjubkan. Setelah sekian lama, matanya dipenuhi kebingungan saat beralih ke Li Qianmei. Dia melihat udara matanya dan bagaimana dia menundukkan kepalanya untuk menghindarinya. Kamu, lupakan saja, orang tua ini tidak menginginkan jawaban langsung darimu. Pikirkanlah dan temui aku kembali di klan Sutra Biru. Dao Master Blue Dream berdiri dan memutuskan untuk tidak menyembuhkan di sini. Saat melihat kesedihan di kedatangannya, hatinya terasa perih. Dia datang ke sini dengan harapan semuanya akan beres dan Wang Lin akan setuju, tetapi berakhir seperti ini. Ayah, ayo kita pergi. Li Qianmei menyeka air matanya dan dengan lembut berdiri. Dia tiba di sebelah Dao Master Blue Dream. Ayah, sebelumnya, Meng Er tidak mengerti, tapi sekarang aku mengerti.
Ayo kita pulang. Begitu kita sampai di rumah, jangan pernah pergi. Li Qianmei menarik tangan Dao Master Blue Dream dan merasakan kehangatan dari ayahnya. Dia memandang Wang Lin dan tersenyum. Wang Lin, mungkin kamu mengembalikan lukisan gunung dan sungai yang kamu berikan padaku. Lukisan itu berjudul, Saling Melupakan di Dunia. Saat itu, dia mengembalikannya ke Wang Lin dan memilih untuk tidak menyimpannya, tapi hari ini dia menginginkannya kembali. Pikiran Wang Lin bergetar saat dia menatap Li Qianmei dengan rasa sakit dan perjuangan di matanya. Istrinya adalah Li Muwan, yang hanya menemaninya beberapa tahun sebelum kematiannya, namun ketakutan telah menemaninya selama lebih dari 2000 tahun. Namun, Li Qianmei berbeda dengan Mu Bingmei dan Xi Zifeng. Dia telah banyak berkorban untuk Wang Lin. 10 tahun berlumuran darah dan semua hal yang terjadi, bagaimana Wang Lin bisa melupakannya? Obsesinya, cintanya, dan senyum serta matanya yang cerah. Wang Lin tidak memiliki hati yang membatu, bagaimana dia bisa tetap acuh tak acuh? Tolong kembalikan padaku. Li Qianmei menggigit bibir bawahnya. Wajahnya pucat, tapi dia tetap tersenyum. Dia tidak ingin menitikkan air mata yang tak ada habisnya di hadapan Wang Lin. Kembalikan lukisan itu padaku. Wang Lin, saat Li Muwan bangun, kamu harus membawa menemuiku. Wang Lin menatap Li Qianmei. Tangannya gemetar ketakutan saat dia mengangkatnya. Dengan lambaian tangan, ruang penyimpanannya muncul dan sebuah gulungan terbang keluar. Gulungan itu berisi lukisan gunung dan sungai, saling melupakan satu sama lain di dunia. Wang Lin memegang lukisan itu, tapi dia tidak merasa lega seperti saat pertama kali memberikannya. Dia tidak bisa dengan tenang memberikannya kepada wanita di hadapannya seperti dulu. Dao Master Blue Dream melihat ini dan kemarahan di matanya berubah menjadi kesedihan. Dia memandang Li Qianmei dan tahu bahwa hati putrinya telah mati. Hatinya sudah mati. Mu Bingmei juga menyaksikan hal ini terjadi. Suasana hatinya sedang rumit dan dia tidak tahan lagi. Namun, dia tidak memenuhi syarat untuk membujuk Wang Lin, meskipun dia adalah ibu Wang Ping. Melihat ayah dari anaknya sendiri mengucapkan selamat tinggal kepada wanita lain, hal ini membuat Mu Bingmei merasakan sakit yang menyengat di hatinya. Kembalikan aku. Li Qianmei tersenyum sambil berjalan di depan Wang Lin. Dia menatap wajah Wang Lin dalam-dalam dan mengangkat tangan yang seperti batu giok untuk merapikan pakaian dan rambut. Air mata yang tersembunyi di bawah matanya tidak bisa lagi disembunyikan dan mulai mengalir. Dia dengan lembut memeluk Wang Lin, dan air matanya jatuh ke pakaiannya, menyebabkan jubah putihnya menjadi basah. Jika kamu tidak menyukaiku, mengapa kamu menyelamatkanku di lautan awan? Bukankah lebih baik menyimpan mati dengan harapan dan tetap berada dalam ingatanmu? Wang Lin, tidak mengerti perasaan. Li Qianmei mencakup di telinga Wang Lin dan meninggalkan memeluk Wang Lin. Dia meraih lukisan itu di tangan Wang Lin dan ingin menariknya keluar untuk pergi. Namun tangan yang memegang lukisan itu tiba-tiba berhenti karena Wang Lin melukis lukisan itu dengan erat. Wang Lin memejamkan mata, dan lukisan yang dipegangnya tidak bergerak sama sekali saat Li Qianmei menariknya. Wajahnya menjadi lebih pucat saat dia melihat Wang Lin dan melihatnya membuka matanya. Kamu tidak membutuhkan lukisan ini lagi. Wang Lin meremas dan lukisan, lupa satu sama lain di dunia, runtuh dan berubah menjadi debu. Itu menghilang dari tangan. Wang Lin memandang Li Qianmei. Kata-katanya penuh dengan tekad saat dia dengan lembut berkata, mulai sekarang, kamu adalah wanitaku. Wan Er adalah istriku. Saat dia bangun, mari kita menikah bersama. Li Qianmei terkejut, dan setelah sekian lama, air mata mengalir. Dia mulai menangis di pelukan Wang Lin. Wang Lin memeluk Li Qianmei. Karena dia telah mengambil keputusan ini, dia tidak akan menyesalinya. Ini adalah wanita pertama yang diterimanya dalam lebih dari 2000 tahun selain Li Muwan. Namanya adalah Li Qianmei. Kenalan, aku punya 3 pertanyaan untuk ditanyakan. Bisakah Anda membantu saya menjawabnya? Petik 2. Saat aku pergi, maukah kamu mengirimku pergi? Jika suatu hari aku mati, apakah kamu masih mengingatku? Wang Lin, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seluruh darahku telah mengering. Maukah kamu segera bangun? Aku tidak menyesalinya. Wang Lin, kamu harus menungguku, tunggu aku membawakan obatnya kembali. Kamu pasti akan bangun. Kenangan itu seperti air di telapak tanganmu. Meski udara akan mengalir menjauh,
namun telapak tangan akan mengingat suhu udara. Lalu, ketika telapak tangan kembali menahan udara, maka telapak tangan akan mengingatnya, dan air pun akan mengingat hangatnya telapak tangan. Li Qianmei akhirnya pergi bersama ayahnya, Blue Dream. Selir kelima dibawa pergi oleh Blue Dream. Mereka akan kembali ke klan Sutra Biru dan membawa seluruh klan mereka kembali ke sini. Mereka kemudian akan memilih suatu area di alam batin untuk menjadi rumah baru bagi klan Sutra Biru. Dengan Dao Master Blue Dream di sini, meskipun dia terluka, tidak akan ada bahaya kecuali penguasa bertindak secara pribadi. Bahkan penguasa tidak akan berani memaksakan Dao Master Blue Dream terlalu banyak karena hati Dao-nya tidak lagi cacat. Karena Dao Master Blue Dream bisa memasuki Arcane Tribulan selama dia menginginkannya. Begitu Arcane Tribulan dimulai, bahkan penguasa pun harus mundur. Li Qianmei menghilang ke alam luar bersama ayahnya. Setelah keduanya pergi, formasi cahaya biru di luar perlahan menghilang dan sistem bintang menjadi gelap kembali. Ketika Li Qianmei pergi, dia sangat senang. Senyumannya sama seperti masa lalu. Dia memandang Wang Lin dengan lembut. Inilah pria yang dipilihnya. Dia tidak menyesalinya sebelumnya dan dia tidak akan menyesalinya sekarang. Bahkan jika dia mati karena ini, dia tetap tidak akan menyesalinya. Inilah kepribadian Li Qianmei. Saat ini, di dalam formasi roda, hanya Wang Lin dan Mu Bingmei yang tersisa. Dia telah menyaksikan semua yang terjadi, dan pikirannya kacau. Tidak ada kata-kata yang bisa terucap di antara mereka berdua. Setelah sekian lama, Mu Bingmei membuka mulutnya untuk memecah keheningan, tetapi Wang Lin menutup matanya untuk mengolah dan memahami merobek surga. Kata-kata Mu Bingmei hilang di mulut dan dia tidak pernah berbicara. Kepribadiannya tidak sama dengan Li Qianmei, dia berbeda dari Xi Zifeng dan bahkan dari kupu-kupu merah. Dia adalah dirinya sendiri, Mu Bingmei. Tak lama kemudian, 5 bulan dari setengah tahun terakhir berlalu, hanya menyisakan 1 bulan. Pada hari ini, Mu Bingmei berdiri. Tidak ada komplikasi di matanya, mereka jelas. Dia memandang Wang Lin untuk waktu yang lama. Hati-hati, ini adalah hal pertama yang dia katakan dan satu-satunya. Setelah itu, Mu Bingmei berbalik dan berjalan menuju Brilliant Void. Dia adalah orang suci dari Brilliant Void, jadi dia harus kembali ke Brilliant Void. Tampaknya olah dia telah menemani Wang Lin selama 11 bulan hanya untuk mengucapkan satu kalimat itu. Mu Bingmei pergi sebelum tahun berakhir, 11 bulan, masih kurang 1 bulan. Mu Bingmei mengingat bulan ini dan menempatkannya di samping. Sosok kesetaraannya yang melintasi bintang-bintang tampak sangat kesepian dan suram. Dia merasa lemah, dan siapapun yang melihatnya akan merasakan sakit hati. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dia iri pada Li Muwan, dia juga iri pada Li Qianmei. Li Qianmei masih memiliki ayahnya, dan Li Muwan memiliki Wang Lin, tapi dia tidak memiliki siapapun. Rumahnya telah hilang, gurunya telah pergi, dan semua orang yang dia kenal, mereka yang menemaninya saat dia tumbuh dewasa, semuanya telah meninggal. Jika ada seseorang, maka itu adalah Wang Lin. Itu adalah fakta yang tidak dapat diubah, karena dia adalah ibu Wang Ping. Bahkan jika aku mati, tidak akan ada yang tahu. Ping Er juga membenciku. Ekspresi Mu Bingmei menjadi redup saat dia berjalan semakin jauh. Baru setelah sosok Mu Bingmei menghilang, Wang Lin membuka matanya. Dia melihat kemana dia menghilang dan merenung dalam diam. Wang Lin tidak lagi merasa benci terhadap Mu Bingmei, tapi juga tidak ada cinta. 1 bulan lagi, mata Wang Lin menjadi serius saat dia melihat ruang di depannya. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke titik di antara kening. Dengan ini, Wang Lin gemetar dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Saat suara letupan bergema, tubuh Wang Lin menjadi buram dan berubah menjadi ilusi. Seolah-olah dua Wang Lin saling tumpang tindih, dan tumpang tindih tersebut menjadi tidak stabil karena hal itu. Setelah beberapa napas, sosok itu berubah dan Wang Lin lainnya muncul. Sosok yang tumpang tindih itu terpisah dan suara letusannya hilang. Keburaman menghilang dan dua Wang Lin yang identik muncul. Yang duduk di sana adalah tubuh asli Wang Lin, yang memiliki dewa kuno, iblis kuno, dan bintang iblis kuno yang memiliki warisan dari bintang kuno. Yang berdiri adalah tubuh penggarapnya. Ada suatu masa di mana Wang Lin selalu seperti ini. Tubuh aslinya dikultivasikan, sementara avatarnya keluar. Dengan cara ini, dia mengolah keduanya secara bersamaan. Sudah lama sekali dia tidak melakukan ini,
tapi sekarang avatarnya sudah keluar lagi. Tubuh aslinya dan avatarnya saling memandang. Sesaat kemudian, avatarnya menghilang dan masuk ke alam batin. Tubuh aslinya menutup matanya dan duduk di dalam formasi untuk berjaga-jaga selama terakhir. Wang Lin berjalan melewati sistem bintang dengan jubah putih. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki tubuh fisik yang kuat, tetapi tingkat kerusakannya masih Spirit Void tahap menengah. Ini adalah sesuatu yang tidak akan berubah. Dia saat ini adalah seorang yang tulus. Dia tidak akan bisa membunuh musuh dengan tubuhnya, dia harus mengandalkan mantranya. Ini adalah bulan terakhir sebelum 4 jenderal besar keluar dari alam surgawi kuno, dan masih ada sesuatu yang harus saya lakukan. Saya perlu mereformasi 4 alam surgawi menjadi alam surgawi baru. Mulai sekarang, para penggarap alam batin akan tinggal di alam surgawi dan akan mampu memadatkan Joss Flames. Semua pihak yang lahir mulai sekarang dapat membayangkan menjadi dewa. Setelah mereka mencapai tahap formasi jiwa, mereka dapat pergi ke alam surgawi untuk melindunginya. Ekspresi Wang Lin serius saat dia bergerak melalui alam batin. Selama berabad-abad, hanya penguasa alam tertutup sebelumnya yang pernah melakukan hal ini. Dia telah menciptakan 4 alam surgawi sehingga para penggarap alam batin dapat mengumpulkan Joss Flames. Namun, ketika dia meninggal, 4 alam surgawi runtuh dan alam batin tidak dapat lagi mengumpulkan Joss Flames. Namun, sekarang berbeda. Wang Lin telah menghancurkan formasi penyegel alam dan aura sistem bintang kuno telah membanjiri. Batasan Joss Flames di alam batin telah hilang, dan sekarang adalah waktu terbaik untuk mereformasi alam surgawi. Sebelum dia, ada orang lain yang ingin melakukan ini, tapi kondisinya tidak tepat. Mereka tidak memiliki harta karun penguasa alam tertutup, dan pada saat itu, formasi penyegel alam belum cukup lemah. Wang Lin melangkah maju. Tempat pertama yang dia datangi adalah alam surgawi angin di lautan awan. Dunia angin surgawi terpelihara dengan baik dan dihuni oleh sejumlah besar binatang nyamuk. Tingkat mengguncang Wang Lin saat itu tidak cukup tinggi untuk mengguncang alam itu, tapi sekarang dia bisa. Selain itu, berkat koneksinya, Wang Lin mengetahui bahwa binatang nyamuk yang terpisah darinya selama pertempuran saat itu telah bertahan dan menetap di alam surgawi angin. Dengan satu langkah, riak menggelegar dan Wang Lin menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada jauh di dalam lautan awan di pintu masuk alam surgawi angin. Kembali ke tempat yang dikenalnya, Wang Lin memasuki celah dan konstruksi ke alam surgawi angin. Angin seperti pisau menderu-deru melalui wind celestial realm. Isakan angin adalah satu-satunya suara di sini. Angin sepi bergerak melintasi langit. Debu di bumi terkelupas selapis demi selapis oleh angin hingga tidak ada lagi debu yang tersisa. Setelah menyapu akal ilahi, Wang Lin maju ke depan tanpa ragu-ragu, rambut putihnya melambai saat dia bergerak. Angin tidak mampu menghentikan Wang Lin, dan tidak hanya tidak dapat menghentikan, tetapi angin pun runtuh di hadapannya. Jauh di dalam alam surgawi angin, terdapat sebuah benua yang anginnya lebih kencang dibandingkan benua lain. Ada 2 kelompok nyamuk di sana, dan mereka saling membantai. Masing-masing dari 2 kelompok binatang nyamuk ini berjumlah puluhan ribu, dan saat mereka berperang, banyak korban yang menumpuk. Namun yang meninggal semuanya berasal dari satu kelompok. Kelompok lainnya mengungkapkan ekspresi haus darah saat mereka menusuk tubuh orang lain. Kelompok nyamuk ini sebenarnya tidak terluka. Dalam sekejap, kawanan nyamuk yang mati dan menderita banyak jiwa korban mengeluarkan tangisan sedih dan mundur karena kekalahan. Kelompok nyamuk ganas ini membangun dan mengelilingi mereka. Seekor nyamuk emas yang panjangnya lebih dari 1000 kaki dan sebesar gunung kecil terbang keluar dari puncak yang jauh. Saat nyamuk ini muncul, tekanan kuat menyebar. Ia tampak ganas dan memiliki mulut tajam yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Ketika muncul, seolah-olah raja telah tiba. Binatang nyamuk raksasa itu mendorong keluar ke dalam kelompok binatang nyamuk yang mundur. Ia mengamuk dan sangat ganas. Jeritan direndam, dan dalam beberapa saat, beberapa ribu nyamuk mati. Ketika kawanan nyamuk di belakang nyamuk raksasa itu keluar, tidak lama kemudian kawanan nyamuk yang berjumlah puluhan ribu itu semuanya mati. Tidak ada satupun yang lolos. Binatang nyamuk raksasa itu berlumuran darah sesama anggota klannya. Ada kesedihan yang tersembunyi di matanya yang dingin. Dalam kurun waktu 100 tahun ini,
Ia selalu sedih karena tidak dapat menemukan kegembiraan, ia hanya bisa membunuh untuk melampiaskan kesedihannya. Nyamuk raksasa itu mendesis tajam. Ini bukan karena kegembiraan tetapi tangisan sedih seperti anak terlantar yang menangis di langit. Sambil mendesis, kawanan nyamuk di sekitarnya pun ikut mendesis. Suara desisan mereka yang saling terhubung sungguh menggemparkan. Saat mereka pulih, sejumlah besar nyamuk terbang dari benua ini dan dengan cepat melarikan diri. Beberapa dari mereka memiliki tubuh yang sangat besar, namun mereka juga lolos karena ketakutan. Dalam ingatan mereka, dalam 100 tahun terakhir ini, ada sekelompok nyamuk yang sangat gila. Mereka terus membunuh dan bertambah kuat. Setiap kali mereka datang ke benua baru, mereka akan melakukan hal yang sama dan membunuh. Jika Anda tidak pergi, mereka akan melakukan apapun untuk membunuh Anda. Namun, pada saat ini, binatang nyamuk raksasa itu tiba-tiba gemetar dan aumannya benar-benar roboh. Ia gemetar saat rasa dingin di matanya runtuh dan digantikan dengan rasa kebingungan yang telah hilang selama 100 tahun. Kebingungan itu segera berubah menjadi kegembiraan. Nyamuk raksasa itu bergerak kegirangan dan kegembiraan. Ia mendesis lagi dan terbang ke daratan seperti sudah gila. Seolah-olah ia tiba-tiba merasakan aura nikmat setelah lama berpisah. Ia telah melupakan segalanya dan menjadi gila saat mencoba menemukan aura itu. Wang Lin berada di udara di Wind Celestial Realm. Dia berbelok ke kiri dan menunjukkan senyum bahagia. Bersambung.